Assalamualaikum, kita di bab 241-250. Selamat bersantai. Bab 241. The True Mystic Range adalah surga kedua dari alam roh sejati dan orang-orang ini berdiri di puncak Sky Cloud Forest. Balik tangan mereka bisa membuat hujan. Di seluruh area Sky Cloud Forest, jumlah yang ada di True Mystic Range tidak melebihi jumlah jari di satu tangan. Sebagai contoh, tidak ada seorang pun di klan rusak bulan telah mencapai True Mystic Range dalam 1000 tahun terakhir. Moon Clan terkuat, Lin Moon Clan, memiliki seorang ahli di True Mystic Range beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi dia telah meninggalkan area Sky Cloud Forest tidak lama setelah dia menerobos dan menuju ke pusat benua utara. Tidak ada yang terdengar darinya sejak itu. 3 ahli di True Mystic Range berasal dari Cloud Sword Clan, Shrine kuno, dan True Mystic Clan, mewakili 3 klan terkuat dari 13 klan. Bahkan ekspresi kelompok dari negara naga besi bergerak ketika mereka melihat ketiganya di True Mystic Range. Pada saat ini, aura dari 3 di True Mystic Range menyebar di seluruh area dan mereka adalah pemimpin 13 klan. Biasanya, orang-orang ini adalah penatua agung dan jarang melihat mereka. Tetapi Alliance Banquet sekali 10 tahun juga istimewa dan diperlukan para ahli di True Mystic Range untuk membuka jalan ke Origin Core Ruins. Buka arai. Kiroh sejati dari 3 ahli di True Mystic Range yang terhubung ke bumi dan jurang spasial terus berkembang. Di sekitar jurang spasial ada dinding air. Jika runtuh, beratnya akan dihitung oleh ratusan juta kilogram. Dinding air yang mengelilingi jurang spasial terus mengembang hingga mencapai Origin Core Ruins di dasar danau. Mata spiritual Zhao Fenggat memindai dan dia menganalisis bahwa jalan ini dibuat oleh sebuah arai dan diperlukan 3 ahli di True Mystic Range dan cara unik untuk membukanya. Jangan buang waktu. Kekuatan arai hanya bisa bertahan setengah hari dan setelah itu tidak ada yang bisa bertahan. Petik 2. 3 anggota di True Mystic Range masing-masing melayang di 3 sudut. Di bawah tatapan kerumunan, Zhao Feng, Chang Yuyue dan Lin Tong menuju ke arah jurang spasial. Qiu. Zhao Feng terbang ke udara dan dengan kilat, ia menjadi kabur yang melampaui Chang Yuyue dan Lin Tong. Dalam hal kecepatan saja, Zhao Feng dengan mudah mengalahkan Chang Yuyue dan Lin Tong. Tindakannya tampaknya membuktikan bahwa posisinya sebagai bintang top tidak dapat digerakkan. Warisan petir meningkatkan kecepatannya dengan sangat dan ini masih tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya dan jubah bayangan Yin. 3 di True Mystic Range melihat semua ini. Grand Elder dari Cloud Sword Clan adalah seorang penanam pedang berambut perak dan dia tanpa ekspresi. Di matanya, bahkan mereka yang berada di True Human Range tidak ada artinya dan ini hanyalah seorang junior. Grand Elder dari True Mystic Clan adalah seorang Taoist tua yang melirik Zhao Feng dengan mata lemah lembut. Keduanya hanya melihat Zhao Feng sekali. Hanya penatua agung dari kuil kuno, seorang pemuda berambut ungu dengan tahi lalat merah di tengah dahinya, memindai Zhao Feng dengan dingin. Ini membuat cegukan yang terakhir. Grand Elder dari kuil kuno tampaknya memiliki niat buruk untuknya. Tentu saja, dengan kultivasinya, ia akan terlalu menghina untuk menyerang junior, bahkan jika Zhao Feng adalah jenius top. Zhao Feng sedikit frustrasi. Meskipun dia yang lebih dulu, dia masih belum ada di mata para ahli di True Mystic Range. Jadi mengapa dia memiliki niat buruk padanya? Setidaknya Grand Tetua dari Cloud Sword Clan dan True Mystic Clan tampaknya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Bahkan jika Zhao Feng tidak didahulukan, itu tidak seperti kuil kuno akan menjadi yang pertama. Dan karena sesepuh Cloud Sword Clan begitu tanpa ekspresi, ini berarti bahwa tindakan kuil kuno itu tidak normal. Zhao Feng tiba-tiba teringat bagaimana di kuil kuno, sosok berkerudung itu juga dari kuil kuno dan dia tampaknya tidak memiliki posisi rendah dalam agama iblis Moon Scarlet. Setelah misi itu, Zhao Feng memberitahu penatua dan penatua pertama juga membahas fakta ini di pesta 3 klan. Untuk ini, ketiga klan membersihkan semua angka yang mencurigakan di klan mereka dan mereka mencoba untuk menemukan mata-mata di klan mereka. Hasilnya adalah bahwa kekuatan agama bulan Scarlet hanya mempengaruhi lapisan luar orang. Aku. 3 bintang telah memasuki jurang spasial di bawah tatapan semua Clans People. Saat bepergian ke bawah, Zhao Feng mendengar suara air terhalang. Ratusan juta kilogram air dipaksa keluar dari jalan setapak. Zhao Feng, Chang Yuyue dan Lin Tong mengikuti jalan setapak ke dasar danau dan sebuah lubang raksasa radius puluhan mil muncul. Sebelum ketiganya tiba, mereka merasakan kekuatan mistik yang kuat bergema di sekitar lubang yang tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan beberapa ratus juta kilogram air. Kaki Zhao Feng terasa dingin ketika ia merasakan darah dan dagingnya ditekan oleh aura penguasaan, menyebabkannya tidak bisa bernapas.
Ketiganya memiliki perasaan seperti ada seorang ahli yang bisa membalik lautan dan menembus langit yang duduk di lubang. Ini adalah kekuatan niat yang tersisa yang masih terhubung dengan surga, menyebabkan kekuatan yang tidak bisa dipercaya. Zhao Feng penuh hormat, ceng ceng ceng. Tiga melayang di dalam lubang dan kekuatan niat yang tersisa menjadi lebih kuat. Yuan Qi di dalam lubang itu dalam keadaan yang sangat aneh dan sepertinya mengusir semua yang mendekat. Hong Long. Dinding air di atas lubang menjadi tenang sekali lagi dan beberapa ratus juta kilogram air jatuh kembali. Zhao Feng merasa dia tidak bisa bernapas. Hanya 1% dari kekuatan itu yang bisa menggilingnya menjadi bubuk. Bagaimana tubuh yang terbuat dari darah dan daging dapat menghalangi massa beberapa ratus juta kilogram? Adegan berikutnya mengejutkan mereka. Ketika air mendekati lubang, kecepatannya tiba-tiba melambat. Tanah di lubang ini tidak basah. Mungkinkah? Mata Zhao Feng berbinar. Saat dia memikirkan ini, airnya terhalang untuk masuk ke reruntuhan. Tempat ini adalah sebidang tanah terbersih di bawah danau. Tidak setetes air pun bisa masuk. Tanpa kekuatan arai, kita tidak akan bisa memasuki reruntuhan. Mata Chang Yuyue berkedip ketika dia mengamati air biru tua di atas mereka. Setelah itu, ketiganya berpisah untuk mendapatkan wawasan. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengamati seluruh lubang. Dia menganalisis bahwa area yang lebarnya puluhan mil telah diciptakan oleh dorongan telapak tangan. Jika naga tersembunyi benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan, maka dia hanya akan membutuhkan beberapa napas untuk menggulingkan Sky Moon Mountain. Arai defensif Gunung Moon Sky tidak akan dapat memblokir ini. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dingin. Di tepi lubang, orang bisa melihat sidik jari dan ujung jari, membentuk telapak tangan utuh. Ini seperti telapak tangan surga, kekuatan yang tak terbatas. Zhao Feng akhirnya mengerti mengapa para ahli di Origin Core Realm telah menjadi legenda di benua ini. Para ahli di tingkat ini memiliki kekuatan yang menghancurkan dan mereka adalah eksistensi yang dapat menghancurkan keseimbangan hidup. Sosok Zhao Feng bergerak melalui lubang dan mengamati daerah itu. Segera, dia menemukan futon tua dan compang camping yang memiliki kekuatan niat yang lebih kuat di atasnya. Zhao Feng membuka kekuatan garis keturunannya dan dia nyaris tidak bisa bergerak di dekat futon. Menutup matanya, Zhao Feng hanya merasakan raungan memekakkan telinga dalam indera dan pergantian air. Tentu saja, pengalaman semua orang berbeda. Reruntuhan ini harus menjadi tempat kultivasi naga tersembunyi. Tapi entah bagaimana, bahkan setelah ribuan tahun, kekuatan niat belum memudar. Misteri dunia bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan oleh Zhao Feng di levelnya. Kekuatannya tidak tampak seperti air, angin, atau kilat, tetapi tampaknya mensurvei langit dan bumi, mengendalikan air, api, dan kilat. Alis Zhao Feng berkerut. Ketika mereka memahami wawasan, pemandangan akan muncul di benak mereka dan Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan naga tersembunyi tidak berbeda dengan orang normal dan itu bisa mengendalikan elemen lain. Untuk pengalaman yang lebih dalam, Zhao Feng mengedarkan mata spiritual Tuhannya dan pemandangan yang dia alami menjadi lebih jelas. Di pemandangan, danau berputar dan terciprat. Di bawah gemuruh, keberadaan seolah mengendalikan kilat, angin, dan air. Tampaknya ada 9 sosok naga di awan. Aura itu hampir menghalangi kekuatan garis keturunan Zhao Feng dan membuatnya bersemangat. Mungkinkah naga tersembunyi juga memiliki garis keturunan? Apakah itu sebabnya dia memiliki kata naga dalam gelarnya? Petik 2. Zhao Feng punya tebakan sendiri di dalam hatinya. Miao miao. Kucing kecil pencuri muncul dan duduk di bahu Zhao Feng sambil mengamati tempat itu dengan mata hitamnya yang kristal. Pada saat yang sama, Zhao Feng, Chang Yuyue dan Lin Tong semua memahami adegan itu. Poin kunci Zhao Feng adalah kemampuan untuk mengendalikan petir seperti yang dia inginkan serta pemahaman naga tersembunyi. Hukum petir di sini bahkan lebih dalam daripada tingkat pertama dari warisan petir. Pemahaman Zhao Feng tentang peninggalan petir meningkat dengan pesat, dan beberapa bagian yang tidak dapat dipahami sebelum semuanya diselesaikan sekarang. Level 6 puncak Palm Wind Lightning juga maju ke depan dan itu menciptakan kembali keterampilan lama. Waktu berlalu dengan cepat, semua orang hanya punya waktu setengah hari di reruntuhan dan sekarang, hanya 4 jam telah berlalu. Jurang spasial telah ditutup oleh air dan tenang sekali lagi. Tidak seorang pun di atas dapat melihat situasi di bawah ini. Karena perjamuan aliansi telah berakhir, sebagian besar klan akan pergi sekarang. Qiyu, tepat pada saat ini, aura di alam roh sejati melintas di udara. Pendatang baru adalah penatua klan pedang Cloud dan dia sangat terburu-buru. Grand Elder, tidak bagus. Penatua dari klan pedang Cloud berteriak mendesak. Apa yang terjadi?
Pengguna pedang berambut perak itu berkata tanpa ekspresi. Setengah bulan yang lalu, negara naga besi menghancurkan negara kaya langit dan 2 dari 7 faksi negara kaya langit telah dihancurkan sementara 3 lainnya menyerah. Di tengah yang kalah adalah faksi nomor 1 Sky Ridge Country, Paviliun Angin Langit. Apa, negara kaya langit telah hilang? Paviliun Angin Langit hancur. Semua generasi tua dari 13 klan berseru dan takut akan kehidupan mereka. Setiap orang tahu apa artinya jika negara naga besi mengalahkan negara kaya langit. Ini adalah mimpi buruk bagi 13 klan. Bahkan ekspresi para ahli pasif di Real Spirit Realm berubah secara drastis. Semua orang tahu bahwa 13 negara di Sky Cloud Forest hidup di antara kedua negara ini dan bahwa perang antara kedua negara sebenarnya merupakan bentrokan antara faksi-faksi kedua negara. Setelah keseimbangan antara kedua negara itu rusak, itu akan mempengaruhi 13 negara di Sky Cloud Forest. Klan Bulan Patah juga tertegun. Negara kaya langit dan negara naga besi selalu sama. Apa yang terjadi agar hal ini terjadi begitu tiba-tiba? Petik 2. Ekspresi Elder pertama sangat serius dan gelisah. Dua negara kuat ini adalah eksistensi yang hanya bisa dilihat oleh 13 negara. Klan dan sekte mereka juga jauh lebih besar. Paviliun Langit Angin adalah pemimpin 7 klan dari negara kaya langit. Mereka memiliki 3 hingga 4 ahli dari para ahli True Mystic Rank, dan warisan mereka sangat kuno. Bagaimana mungkin mereka? Petik 2. Wajah Tuan Klan Rusak Bulan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Skywind Pavilion, kekuatan terkuat di Sky Ridge Country dapat menghancurkan 13 klan dengan satu tangan dan 10 kali lebih kuat dari Klan Bulan Patah. Tak terbayangkan faksi seperti itu dihancurkan dalam waktu sesingkat itu. Apa yang terjadi pada pertempuran itu? Bantuan apa yang diterima negara naga besi bagi mereka untuk menghancurkan negeri kaya langit dengan begitu cepat? Pertanyaan muncul dari dalam 13 klan. Dari pengetahuan aku, tampaknya ada gangguan dari menelurkan Scarlet Moon Religion. Selama beberapa hari terakhir, negara kaya langit meminta bantuan 13 klan kami. Bolehkah aku bertanya pada Grand Elders? Petik 2. Penatua pelaporan klan Pedang Cloud bertanya dengan hormat. 3 ahli di True Mystic Rank berdiri di puncak Sky Cloud Forest dan memiliki kekuatan untuk memutuskan nasib 13 klan. Selain itu, semua orang dengan otoritas tinggi dari 13 klan hadir. Kerumunan memiliki ekspresi serius ketika 3 tetua agung dan otoritas tertinggi dari masing-masing klan berkumpul bersama. Setelah Iron Dragon Country menghancurkan Sky Ridge Country, target mereka selanjutnya adalah kita. Jika 13 klan kita menggabungkan pasukan kita dan membantu negara kaya langit, kita mungkin bisa mengubah situasi. Bibit agama bulan Scarlet telah mengganggu perang ini, maka itu tidak akan sesederhana kelihatannya. Untuk jaminan, kita harus meminta bantuan Sacred Ground. Petik 2. 13 klan mulai berdiskusi. Di tengah diskusi, seseorang mulai berbicara, apakah negara naga besi mengirim orang untuk menonton kali ini? Kalimat ini menyebabkan tatapan 13 klan bergeser. Di bangku penonton, kelompok dari negara naga besi duduk diam dengan ekspresi mengejek. Seorang wanita bangsawan bertopeng perak berdiri ketika dia tertawa. Ini adalah saat hidup dan mati untuk 13 klan kamu. Entah memilih untuk sujud ke negara naga besi atau mati. Suara dingin dan santai datang dari sosok misterius hitam. Wanita bertopeng perak dan sosok hitam berdiri bahu-membahu saat mereka memancarkan kiroh sejati. Pangkat mistik benar, para petinggi dari 13 klan tertegun. Tidak ada yang akan berpikir bahwa akan ada 2 ahli yang menonton True Mystic Rank. Aura wanita bertopeng perak itu setara dengan 3 Grand Elders tetapi sosok dalam aura hitam bahkan lebih besar, karenanya melampaui 3 Grand Elders. Pada saat ini, kelompok dari negara naga besi semua melepaskan aura mereka. Orang-orang di alam roh sejati telah mencapai selusin sedangkan sisanya berada di langit ketujuh atau setengah alam roh setengah-setengah. 13 klan tertegun pada awalnya, tetapi kemudian tertawa dingin dengan jijik. Huff, apakah kamu pikir kamu dapat mengancam kami hanya dengan orang sebanyak ini? Petik 2. Hehehe, bukankah kamu takut dikalahkan oleh kami? Kamu hanya membawa 2 ahli di True Mystic Rank. Petik 2. Memang, ada cukup banyak ahli dari 13 klan di sini. Lebih dari sepertiga dari orang-orang ini memiliki otoritas menengah hingga tinggi dari masing-masing klan dan berjumlah lebih dari beberapa ratus. Sebagai perbandingan, kelompok negara naga besi jauh lebih kecil. Hehe, benarkah? Sosok misterius hitam itu tertawa ringan ketika dia mengibarkan bendera hitam. Sua, bendera hitam berkibar ketika 8 sinar cahaya hitam melesat ke udara, menciptakan asap yang menyelimuti seluruh pulau.
Hampir seketika, titik-titik hitam dan merah muncul di udara di sekitar Dragon Concealing Lake dan terbang menuju pulau. Itu adalah, para ahli di True Spirit Realm mendengar suara berkibar. Hanya beberapa napas kemudian, titik-titik hitam dan merah menjadi lebih besar dan berubah menjadi elang raksasa berwarna darah, masing-masing membentang puluhan meter. Mereka seperti awan darah karena mereka membawa 10 hingga 20 orang di masing-masingnya. Ada 18 elang berwarna darah ini dan masing-masing elang ini setidaknya memiliki seorang ahli di True Spirit Realm. Darah awan raksasa Eagles. Mungkinkah mereka orang-orang yang agama iblis Moon Scarlet pernah diam-diam dibuat? Petik 2. 9 pasukan naga besi, kamu berani bekerja dengan menumbuhkan agama iblis Scarlet Moon. Aliansi 13 klan meraung dengan marah. Di sisi negara naga besi, sosok wanita bertopeng hitam dan perak tertawa dingin. Dari awal aliansi Banquet hingga sekarang mereka menonton pertunjukan. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan 13 klan dari mendukung negara kaya langit. Daripada membela badut-badut ini, lebih baik jika kita mengambil inisiatif dan menyerang. ZZ, aliansi perjamuan klan kecil ini adalah kesempatan sempurna bagi kita untuk menghancurkan mereka semua sekaligus. Para ahli dari negara naga besi mengungkapkan ekspresi buas. Sosok hitam di depan mengangkat bendera hitam ketika dia berbicara dengan keras, ini adalah kesempatan terakhirmu. Mati atau patuh. Petik 2. Kerumunan itu terdiam. Dari situasi saat ini, sisi negara naga besi setara dengan 13 klan dan tidak ada banyak perbedaan. Apa yang kita takutkan? Mari kita bergabung dan mengumpulkan lebih banyak pasukan kita setelah kita melarikan diri. Petik 2. Betul, kami memiliki satu orang lagi di True Mystic Rank. Petik 2. Para petinggi 13 klan mendiskusikan melalui pertukaran spiritual dan segera mencapai kesepakatan. 13 klan adalah aliansi dan memiliki pengalaman dalam bekerja sama untuk melawan musuh. Membunuh. Para ahli True Spirit Realm memimpin serangan menuju negara naga besi. Udara langsung dipenuhi dengan suara pertempuran dan sinar cahaya. Pertempuran antara dunia kultivasi telah dimulai. Pergilah. Sosok hitam misterius itu mencibir dingin dan mengibarkan bendera hitam tetapi kelompok dari negara naga besi di belakangnya tiba-tiba tidak bergerak. Mendadak, jeritan dan lolongan datang dari dalam 13 klan. Banyak tokoh tiba-tiba mulai menyerang aliansi mereka sendiri. Apa yang terjadi? 13 klan masih bingung dengan apa yang sedang terjadi. Sisi Master Klan Rusak Bulan juga tertegun. Hati-hati dengan mata-mata. Penatua pertama bereaksi tetapi tepat ketika dia menyelesaikan kata-katanya, sekelompok dari dalam klan Rusak Bulan membuat langkah mereka. Pemimpin kelompok ini adalah Haiyun Master. Haiyun, kamu. Master Klan Bulan patah hamfet dan darah mengalir dari mulutnya saat punggungnya dihantam telapak tangan Haiyun Master. Bersama dengan Haiyun Master ada beberapa diakon dan wakil kepala yang berwenang. Situasi serupa terjadi di klan lain ketika mata-mata masing-masing klan menyerang. Ini bukan yang terburuk karena jumlah mata-mata yang benar terbatas. Bagian yang paling menakutkan adalah pengkhianatan seluruh kuil kuno. Tahi lalat merah di dahi pemuda berambut ungu, yang adalah penatua kuil kuno tiba-tiba mengeluarkan ular kilat merah gelap yang menabrak penatua klan pedang awan. Kalian benar-benar, kultivator berambut perak dari Cloud Sword Clan meludahkan darah saat dia diserang. Selusin klan lainnya tercengang, seluruh kuil kuno telah mengkhianati aliansi. Sekelompok semut bodoh. Kuil kuno adalah salah satu dari subdivisi agama bulan merah beberapa ratus tahun yang lalu. Sekarang waktunya sudah matang. Kebangkitan Patria sudah dekat. Sudah waktunya bagi agama suci Scarlet Moon untuk sekali lagi kembali ke benua ini. Petik 2. Pemuda berambut ungu itu penuh ejekan. Tahi lalat merah di dahinya berkedut ketika gumpalan energi mental menyebar. Tidak ada yang tahu keterampilan apa yang dia gunakan, tetapi semua ahli aliansi mulai saling bertarung dengan mata merah. Seluruh pulau telah jatuh ke pembantaian. Sebelum aliansi bisa bereaksi, mereka dikelilingi oleh negara naga besi. Membunuh mereka semua, pemimpin misterius berpakaian hitam mengibarkan bendera hitam. Di dasar danau, Origin Core Ruins. Zhao Feng, Chang Yuyue dan Lin Tong semua terpesona dalam pemahaman mereka. Niat yang terkandung dalam reruntuhan sangat bagus bahkan untuk Chang Yuyue yang berspesialisasi dalam pedang. Adapun Zhao Feng, dia memahami warisan petir. Seiring waktu berlalu, auranya menjadi perlahan naik. Di satu sisi, itu adalah pemahaman dalam wawasan yang memulihkan energi mentalnya dan di sisi lain, sifat obat yang tersisa dari pil shading spiritual mengubah tubuhnya. Pada saat tertentu, lengkungan petir seperti sarang laba-laba beredar di Zhao Feng.
Busur petir ini membentuk penghalang petir biru. Ini adalah penghalang petir. Apapun yang mendekati tubuhku akan dihancurkan oleh busur petir. Petik 2. Zhao Feng tersenyum. Setelah memahami Lightning Barrier, itu berarti bahwa ia telah mencapai penguasaan tinggi tingkat pertama dalam Lightning Inheritance. Pada saat yang sama, petir angin petir Zhao Feng telah mencapai tingkat ke-7, yang juga merupakan level tertinggi. Pipa, Zhao Feng membuka tangannya sebagai busur petir setebal jari muncul di telapak tangannya. Ledakan, petir biru melesat saat meniup lubang di tanah, menyebabkan asap hitam naik. Kultivasi aku hampir sampai. Zhao Feng merasa bahwa kemurnian kekuatan sejatinya sebanding dengan langit ke-7, maka kultivasinya saat ini dapat dianggap berada di langit ke-7. Haha, aku mendapat banyak keuntungan. Petik 2. Zhao Feng mengangguk sambil tersenyum. Miao miao. Kucing kecil pencuri di bahunya melempar koin perunggu sebelum menggelengkan kepalanya pada Zhao Feng. Apa yang terjadi? Pikiran Zhao Feng terhubung dengan pikiran si pencuri kucing kecil dan mengonfirmasi apa kabar buruknya. Dia segera mengedarkan mata spiritual Tuhannya dan melihat ke atas melalui air dan melihat pemandangan buram di atas. Kenapa seperti ini? Zhao Feng tercengang ketika melihat adegan ini, keringat dingin muncul di dahinya saat hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Adegan di depannya mengejutkan Zhao Feng, dia tidak akan pernah melupakannya dalam hidupnya. Di atas pulau itu, awan-awan tampak terkoyak ketika pertempuran antara True Mystic Rank menyebabkan gelombang angin bertiup ke segala arah. Di tengah udara, pertempuran antara para ahli di True Human Rank menyebabkan tornado yang merobek para murid di alam Ascended menjadi serpihan, menyebabkan darah dan daging tersebar di mana-mana. Di darat, para murid saat ini semua berlari ketakutan. Hanya dalam beberapa napas, Zhao Feng menyaksikan murid-murid yang telah dia perjuangkan dengan mengerikan dibantai. Meskipun negara naga besi tidak memiliki banyak orang, yang terlemah berada di langit ke-6 sementara mayoritas berada di langit ke-7 atau lebih tinggi. Para kultivator ini adalah semua orang yang telah terlibat dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman hebat. Mereka datang dari medan pertempuran kedua negara, dan dalam situasi normal, mereka dapat menghadapi dua murid pada kultivasi yang sama karena keganasan mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, 13 klan telah masuk ke dalam kekacauan dan tidak bersatu untuk bertarung. Poin yang paling penting adalah bahwa dalam hal para ahli True Mystic Rank, 13 klan juga ditekan. Karena pengkhianatan Grand Elder Kuil kuno, 13 klan hanya memiliki 2 ahli di True Mystic Rank, tetapi Grand Tetua klan Pedang Cloud telah terluka. Saat ini, pemuda berambut ungu dari kuil kuno dan wanita bertopeng perak menekan Grand Tetua klan Pedang Awan dan klan Mistik Sejati. Adapun pemimpin sosok hitam misterius, dia memegang bendera hitam dan kadang-kadang membuat langkah untuk membunuh para ahli di alam roh sejati. Pemimpin sosok kulit hitam adalah jantung dari negara naga besi dan mengendalikan siapa yang hidup dan yang mati. 13 klan dipaksa dalam situasi putus asa dan hanya bisa berjuang untuk diri mereka sendiri. Di dasar danau, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam sebelum tenang. Mata spiritual dewanya tiba-tiba menemukan sebuah kelompok menuju ke arahnya, dan kelompok itu adalah klan Bulan Patah. Tentu saja klan Rusak Bulan juga sedang dikejar, Hai Yun Master adalah bagian dari para pengejar. Penatua pertama dan Nenek Liu Yue dipenuhi dengan amarah dan ketidakberdayaan saat mereka berlari. Mata mantan akan sesekali menatap ke arah Origin Core Ruins. Sepertinya guru ingin menyelamatkanku di jalan. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kehangatan. Di bawah situasi putus asa ini semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri sehingga tidak jarang tidak membantu siapapun. Setelah melihat situasi ini, Zhao Feng berhenti ragu-ragu dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya serta kekuatan sejati, menyebabkan gemuruh guntur muncul. Seketika, auranya naik saat ia secara resmi melangkah ke langit ke-7. Menggunakan sifat obat yang tersisa, terobosan Zhao Feng berhasil dan sepenuhnya lengkap. Pada saat yang sama, ia menyampaikan kabar itu kepada Chang Yuyue yang berada di dekatnya. Jantung Chang Yuyue bergetar ketika dia mendengar berita itu dan cahaya bersinar di matanya. Dia curiga, tetapi ketika dia melihat mata spiritual dewa, setiap keraguan menghilang. Setelah memahami benih niat pedang, dia memiliki rasa bahaya. Pertempuran di atas juga cukup keras, mereka bisa mendengarnya meskipun mereka berada di dasar danau. Mari kita mengisi jalan keluar bersama-sama. Zhao Feng dan Chang Yuyue bertukar pandang saat mereka terjun ke dalam air dan berenang menuju permukaan. Adapun Lintong, dia bersembunyi di beberapa sudut reruntuhan, tidak berani menghentikan keduanya. Karena kenyataan bahwa situasinya sangat berbahaya,
Zhao Feng tidak punya waktu untuk menemukan masalah bagi Lin Tong, jadi dia menyerbu ke permukaan dengan Chang Yuyue. Pada saat dia keluar dari air, kelompok orang-orang klan rusak bulan telah tiba. Jelas bahwa Zhao Feng telah menghitung semua ini. Fenger, penatua pertama dan nenek Liu Yue sama-sama dipenuhi dengan sukacita. Segalanya menjadi lebih lancar dari yang diharapkan. Zhao Feng keluar untuk bertemu dengan klan. Dengan cepat melirik kelompok itu, Zhao Feng telah memperhatikan bahwa klan rusak bulan telah kehilangan lebih dari setengah orang. Haiyun Master telah mengkhianati mereka dan secara serius melukai Master Klan, yang kemudian mati dalam pengejaran negara naga besi. Dari 10 murid inti Quan Chen, Yuanzi dan Bei Moi telah mengkhianati mereka bersama dengan Haiyun Master. Saat ini, 3 ahli di True Spirit Realm memimpin sekitar 20 orang mengejar klan bulan patah. Qiu, petir biru tiba-tiba terbentuk di telapak Zhao Feng yang melesat dan langsung membunuh seorang pemburu yang mengejar di langit ketujuh. Kekuatan destruktif seperti itu, mata kelompok dari klan rusak bulan menyala. Sepertinya Zhao Feng telah meningkatkan kekuatan sekali lagi. Di sisi lain, niat membunuh Haiyun Master menjadi lebih kuat. Feng, jangan berkelahi. Penatua pertama memperingatkan di tengah-tengah kegembiraannya. Aliansi 13 klan dibantai sampai sekarang, dan jika seseorang terlalu kuat, itu akan menarik perhatian dan membawa tekanan yang lebih besar. Zhao Feng mengangguk saat dia menembakkan gumpalan petir kepada para pengejar. Pah! Gumpalan petir meledak dan mematikan tubuh para pengejar, menyebabkan kecepatan mereka turun. Selamat tinggal Zhao Feng, aku harus bertemu dengan klan aku, kata Chang Yuyue sebelum dia pergi. Grup dari klan Pedang Cloud berjarak beberapa mil dari tempat mereka saat ini berada dan dalam situasi normal, tidak jauh. Namun, pada saat ini, itu sangat jauh. Chang Yuyue, peluangmu untuk hidup jika berlari bersama kami setidaknya 2 kali lipat. Lebih jauh lagi, menjadi klan teratas, kekuatan yang mengejar klan Pedang Awan akan beberapa kali lipat dari jumlah yang mengejar kita. Petik 2. Zhao Feng membujuk, terima kasih atas niat baikmu. Wajah cantik Chang Yuyue dipenuhi ketegasan, matanya tajam. Zhao Feng menghela nafas, dia tahu bahwa Chang Yuyue memiliki keyakinannya sendiri, dan jika ada sedikit pun harapan, dia akan bertemu dengan klannya. Jiang, pedang hijau 3 yard digambar dan di bawah tebasan ini, 2 kultivator di langit ketujuh dibunuh ketika dia menuju ke arah klan Pedang Awan. Penampilan kekuatannya secara instan menyebabkan ahli Realm Spirit benar dari negara naga besi yang dengan cepat terbang. Chang Yuyue tidak takut dan menyerang dengan garis lurus. Ketika ahli di alam roh sejati datang, dia menebas ke depan, awan tampak robek menjadi 2. Namun, meskipun dia bisa memblokir pukulan ahli True Spirit Realm, dia masih terluka. Untungnya klan Pedang Awan memperhatikan Chang Yuyue dan bergegas. Yang terakhir hampir dibunuh oleh Realm Spirit Realm tetapi telah melarikan diri tepat pada waktunya. Namun, ini juga berarti bahwa klan Pedang Awan menarik lebih banyak orang dan jalan keluar mereka lebih sulit. Dibandingkan dengan klan Pedang Awan, klan Rusak Bulan tidak penting. Mereka telah mencapai tepi luar tetapi tidak dapat mengabaikan pengejar di belakang. Kecepatan para ahli di Real Spirit Realm sangat cepat dan ditakdirkan bahwa tidak semua dari mereka akan dapat melarikan diri. Penatua pertama dan nenek Liu Yue bekerja sama, dan hanya pada saat itulah mereka nyaris tidak mampu menjaga 3 pengejar alam roh sejati. Haiyun Tuan mencoba membunuh Zhao Feng beberapa kali tetapi mereka semua berakhir dengan kegagalan. Ini karena fakta bahwa kecepatan Zhao Feng sangat cepat dan setelah memahami Lightning Barrier, pertahanannya meningkat. Selain itu, dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, ia dapat bertukar 1 atau 2 pukulan dengan pakar Real Spirit Realm. Penatua pertama dan beberapa wakil kepala dari Realm Spirit setengah langkah yang setengah jadi semuanya memperhatikan untuk melindungi Zhao Feng. Penatua memberitahu wakil kepala secara rahasia, bahkan jika kita harus mati, kita masih harus menyelamatkan Fenger. Selama dia bisa selamat, dia akan membalas dendam untuk kita. Petik 2. Meskipun Zhao Feng tidak tahu apa yang dikatakan penatua pertama, dia bisa menebak apa yang dikatakan penatua dari tindakan klan. Penatua pertama, jika kamu ingin melindungi kehidupan generasi muda, kamu semua akan mati bersama. Haiyun Master berkata dengan dingin. Kekuatan Elder pertama dianggap kuat di antara para pakar True Human Rank, dan jika dia ingin lari sendiri, tidak akan ada banyak bahaya selama dia tidak menghadapi beberapa ahli di kultivasi yang sama. Bahkan tidak memikirkannya, penatua pertama jelas tahu apa artinya Haiyun Master dan mendorong ke depan, menyebabkan Haiyun Master mundur. Tetapi di tengah-tengah pertukaran antara alam roh sejati, akan ada sesekali korban.
Zhao Feng mendapatkan kembali ketenangannya dan membuka mata spiritual Tuhannya, sesekali membunuh atau melukai para pengejar yang kejam di langit ketujuh. Kekuatan pertempurannya bahkan lebih kuat dari para kultivator normal di Real Spirit Realm setengah langkah. Tuan, biarkan aku yang memimpin. Zhao Feng tiba-tiba menyarankan saat mata spiritual dewanya bersinar biru, seolah-olah itu adalah mata elang yang bisa melihat melalui langit. Baik, Penatua pertama memberinya pandangan yang dalam. Pada kenyataannya, dalam situasi ini tidak ada yang tahu jalan yang benar untuk bertahan hidup tetapi semua orang memilih untuk percaya pada Zhao Feng. Mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat sangat jauh dan bisa melihat melalui hal-hal yang tidak terlalu tebal. Arah utara-barat, Zhao Feng bertanggung jawab untuk memimpin jalan. Hanya ada 3 arah yang bisa mereka lewati, barat, barat laut, dan barat daya. Ada sekelompok kecil musuh di arah barat laut sedangkan barat dan barat daya tidak memiliki banyak orang di sana. Orang-orang dari klan rusak bulan tidak tahu mengapa, tetapi 2 ahli di alam roh sejati yang mengejar mereka memiliki penampilan aneh. Meskipun arah barat dan barat daya tampaknya kosong, sebenarnya ada bahaya yang lebih besar di sana. Ini terutama terjadi untuk arah barat. Tampaknya tidak ada seorang pun di sana, tetapi dalam kenyataannya ada 2 ahli di True Human Rank di sana yang bisa membunuh sesepuh Broken Moon Clan jika mereka mendapat kesempatan. Arah yang dipilih Zhao Feng adalah barat laut dan ada sekelompok musuh di sana termasuk 2 kultivator di setengah langkah Realm Spirit Realm dan selusin di langit ke-6 dan ke-7. Kelompok ini berada di ujung pertempuran dan bertanggung jawab untuk membersihkan mereka yang telah melarikan diri. Meskipun tidak ada yang sangat kuat itu masih berisiko bagi klan rusak bulan yang melarikan diri. Penghancuran petir angin, petir azure melintas di sekitar Zhao Feng saat ia menyerang kepala pertama ke garis musuh. Zeze, bocah itu sudah gila. Dia tahu kita ada di sini dan masih berlari. Petik 2. 2 pemimpin di alam roh sejati setengah langkah terkejut. Kekuatan gabungan kelompok mereka bisa membuat Zhao Feng menjadi debu. 100 yard, 80 yard, 60 yard. Zhao Feng mendekat dengan cepat dan telah meninggalkan kelompok klan bulan rusak. Dari kedua sisi itu sepertinya langkah yang berisiko. 20 yard, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba menyala dan ketika dia membuka mulutnya, tepukan petir bersama dengan energi mental melesat ke arah kelompok itu. Tidak baik, ekspresi 2 alam roh sejati setengah langkah terdepan berubah secara drastis ketika mereka merasakan darah mereka bergetar. Celepuk-celepuk, 3 kultivator di langit ke-6 dan ke-7 yang berada di depan segera mati, darah keluar dari mata, hidung, dan mulut mereka. Orang lain yang tidak siap juga terkena dan hampir jatuh. Ini hanya awal dari mimpi buruk. Kelompok ini dari negara naga besi telah membayar harga untuk meremehkan musuh mereka. Zhao Feng langsung menggunakan serangan suara energi mentalnya dan seperti tepukan guntur yang menghancurkan organisasi musuh. 2 hingga 3 musuh tewas seketika dan lebih dari setengahnya terluka ringan. Kedua pemimpin itu penuh penyesalan, pemuda di depan mereka sebenarnya adalah karakter yang berbahaya. Tapi sudah terlambat. Sebelum mereka bisa tenang, mata Zhao Feng mengeluarkan kilatan saat dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya sekali lagi. Sua, jubah bayangan Yin mengepak saat Zhao Feng berubah menjadi garis biru, menyerbu ke arah musuh. Mata telanjang bahkan tidak bisa melihat Zhao Feng, dia jelas menahan sebelumnya. Penghancuran petir angin, wajah Zhao Feng redup, dia tampak seperti dewa petir saat busur petir mengelilinginya. Kelompok ini, yang baru saja pulih dari serangan suara energi mental, diselimuti oleh gelombang petir yang kuat menyebabkan anggota tubuh mereka berkedut. Pada saat yang sama, aura kilat yang kacau menekan mereka. Karena fakta bahwa Zhao Feng mengaktifkan kekuatan garis keturunannya di saat kritis itu, selain dari 2 pemimpin, yang lain tidak dapat melawan. Peng, petir angin petir Zhao Feng yang telah mencapai tingkat ke-7 langsung membunuh salah satu pemimpin di Real Spirit Realm setengah langkah. Pemimpin lainnya terluka parah dan berlari dengan panik. Qiu, sosok Zhao Feng berkedip di udara saat meninggalkan beberapa bayangan di belakang. Setiap flicker akan mengakibatkan kematian seorang kultivator Sky ke-7. Beberapa napas kemudian, seluruh kelompok telah dibantai. Baik musuh dan teman sama-sama menarik napas dingin. Ini adalah pembantaian satu sisi. Akhirnya, hanya pemimpin Realm Spirit setengah-setengah yang terluka parah yang masih hidup. Setengah dari tubuhnya terbakar hitam dan dia sangat ketakutan. Tiba-tiba, dia merasakan kedinginan yang tidak enak dari mata kiri Zhao Feng yang memindai ke arahnya. Seolah-olah mata bisa melihat menembus hati. Pikirannya bergetar dan meskipun dia merasakan aura kematian, dia tidak menyadari ini adalah saat terakhir dia akan melihat dunia.
Celepuk, pemimpin di Real Spirit setengah langkah setengah jatuh dari udara dan menghancurkan tulang-tulangnya pada dampak. Teknik energi mental dari mata spiritual Dewa Zhao Feng telah melampaui mata surgawi absen Lintong. Tidak seorang pun dari kultivasi yang sama seperti dia mampu menghalangi pandangannya. Pemimpin itu terluka parah dan ketakutan, dia tidak bisa menolak. Hanya dalam rentang pendek 10 napas, seluruh kelompok telah dibunuh oleh Zhao Feng saja. Setelah menghancurkan kelompok ini, klan rusak bulan tiba. Tidak diketahui apakah waktu ini kebetulan atau sengaja. Para anggota klan bulan rusak sangat gembira, moral mereka naik karena ini. Para pengejar dari negara naga besi dipenuhi dengan kedinginan dan ketiganya di True Human Rank menatap Zhao Feng dengan waspada. Lanjutkan ke barat laut, Zhao Feng terus memimpin jalan. Mata rohani dewanya dapat melihat beberapa ratus mil jauhnya, hampir seperti surga. Setelah membunuh kelompok ini, tidak ada apa-apa di depan yang bisa menghentikan mereka lagi. Satu-satunya bahaya mengintai dari belakang. Hai Yun Guru dan dua kultivator lainnya di alam roh sejati terus mengejar mereka. Penatua pertama dan Nenek Liu Yue memberikan semua yang mereka miliki dan nyaris tidak menghalangi pengejaran tiga realem spirit realem. Alis Zhao Feng berkerut saat ekspresinya menjadi khusyuk. Selama ketiganya terus mengejar mereka, sangat tidak mungkin bagi klan rusak bulan untuk berhasil melarikan diri. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak lebih cepat dari mereka yang ada di alam roh sejati dan tidak bisa terus melarikan diri lama. Jika hanya mereka bertiga saja, bahayanya tidak sepenting itu tetapi dia takut bala bantuan dari negara naga besi akan tiba. Hanya ada dua rencana. 1. Penatua pertama dan Nenek Liu Yue memblokir tiga sementara yang lain tersebar. 2. Membunuh atau melukai sangat parah seorang penanam realem spirit realem sehingga mereka akan dipaksa mundur. Sampai sekarang, hanya ada beberapa orang yang mengejar mereka selain dari tiga kultivator realem spirit sejati. Bunuh satu di alam roh sejati. Zhao Feng terus menganalisis peluang mereka dan menemukan bahwa probabilitas keberhasilan sangat rendah. Jika hanya ada dua ahli di alam roh sejati mengejar mereka dan memiliki 2v2 dengan klan bulan patah, Zhao Feng memperkirakan bahwa ada 50% keberhasilan. Tetapi masalahnya adalah bahwa ada tiga ahli di Real Spirit Realm mengejar mereka yang dengan mudah menekan keduanya dari klan bulan patah. Selain itu, pembantaian kelompok Zhao Feng telah menarik perhatian tiga ahli yang mencegah mereka untuk berhasil dengan mudah. Oleh karena itu peluang untuk berhasil membunuh salah satu dari ketiganya sangat rendah dan mungkin harus membayar harganya dengan nyawanya. Lagi pula, Hai Yun Master pasti ingin Zhao Feng mati dan mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Analisis ini muncul dalam benak Zhao Feng. Pada kenyataannya jika Zhao Feng bisa memikirkan ini, begitu juga penatua pertama. Feng, kamu membawa semua orang dan lari kembali ke negara Cloud. Jika negara Cloud tidak aman, maka tinggalkan 13 negara. Petik 2. Suara mendesak penatua bergema di benak Zhao Feng. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Penatua pertama ingin menggunakan rencana satu, tetapi apakah itu akan berhasil? Wingat Van Kuis. Suara berat terdengar. Seketika, dengan penatua pertama sebagai pusat, sinar demi sinar dari tembakan angin hijau ke arah tiga ahli, memaksa mereka untuk mundur. Aura penatua tiba-tiba naik dan kinya dari roh sejati tampaknya terbakar. Bajingan tua, bukankah kau menginginkan hidupmu? Kamu membakar sumber roh sejati. Petik 2. Hai Yun Master terkejut dan terkena salah satu balok yang menyebabkan kecepatannya menurun secara dramatis. Pada waktu bersamaan, aura Granny Liu Yue naik dengan cepat dan cahaya hijau muncul yang melilit diri mereka di ketiganya di alam semangat sejati seperti akar-akar pohon. Dengan pembakaran sumber roh sejati Elder pertama, seluruh situasi berbalik. Hai Yun Tuan dan rekan, terpaksa dalam situasi putus asa. Pada saat yang sama ketika penatua pertama menyalakan sumber roh sejati, dia juga mengeluarkan senjata spiritual kelas menengah dan fokus pada Hai Yun Master. Keduanya dari negara naga besi memiliki senjata spiritual mereka sendiri dan mampu melawan tetapi Hai Yun Master tidak, karenanya meninggalkan beberapa luka berdarah di tubuhnya. Penatua pertama, menguasai. Orang-orang yang tersisa dari klan bulan patah berseru. Terutama Yang Gan, matanya basah dan tangannya gemetar. Penatua pertama membakar sumbernya dari roh sejati. Ini adalah dasar bagi mereka yang berada di alam roh sejati. Saat habis, ada bahaya menjatuhkan kultivasi. Petik 2. Nafas para wakil kepala menjadi cepat saat air mata mengalir dari mata mereka. Semua orang ikuti aku. Suara dingin bergema di benak semua orang. Pembicaranya adalah Zhao Feng. Kata-katanya sepertinya mengandung kekuatan yang tidak dapat didefinisikan. Zhao Feng,
Bagaimana kamu bisa begitu tak berperasaan? Penatua pertama adalah tuanmu. Kami tidak bisa meninggalkannya. Petik 2. Yang Gan dan wakil kepala berteriak. Pergilah. Suara penatua pertama terdengar di benak semua orang. Jika bukan karena kalian menyeretnya ke bawah, Tuan bisa dengan mudah mundur. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai Yang Gan dan teman-temannya. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Hati Yang Gan dan teman-temannya bergetar, tetapi tidak diketahui apakah itu karena tekanan mata spiritual dewa atau kedinginan Zhao Feng. Meskipun semua orang tidak puas, mereka masih mendengarkan Zhao Feng. Ini adalah seorang pemuda yang telah menciptakan mukjizat dan memenangkan tempat pertama di aliansi Banquet. Ia memberi orang lain rasa percaya dan ketergantungan. Namun, tampilan Zhao Feng terlalu dingin. Tidak ada tanda-tanda dia khawatir. Dia bahkan tidak peduli tentang kehidupan tuannya ketika hidupnya dipertaruhkan. Salah satu wakil kepala bergumam. Zhao Feng terlalu meremehkan untuk menjelaskan. Karena pembukaan mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng telah memasuki keadaan tenang dan rasional, membuang emosi manusia. Di bawah situasi ini, Zhao Feng melakukan tindakan terbaik. Yang dilakukan First Elder dan Granny Liu Yue adalah agar mereka melarikan diri. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, melarikan diri tidak akan sulit. Semakin jauh kita berlari, Tuan dan Nenek Liu Yue yang lebih cepat dapat mundur dan mengurangi jumlah Yuan Qi yang dihabiskan. Pikiran Zhao Feng jernih. Sebelum dia pergi, dia menggunakan mata spiritual dewa dan menembakkan dua lampu ke arah penatua pertama dan Nenek Liu Yue. Baik penatua pertama dan Nenek Liu Yue menemukan tanda energi mental pada mereka yang mempertahankan hubungan misterius antara mereka dan Zhao Feng. Pikiran bocah itu masih sangat jernih bahkan dalam situasi berbahaya seperti ini. Penatua dan Nenek Liu Yue bertukar pandang dan melihat pujian dan kehangatan di mata masing-masing. Zhao Feng tampak dingin, tetapi dia diam-diam meninggalkan dua tanda energi mental pada dua orang tua. Karena itu, kedua belah pihak masih bisa saling membantu. Zhao Feng tidak menyerah pada dua penatua, sebaliknya ia merencanakannya lebih baik daripada semua orang. Lari, Zhao Feng memimpin kelompok itu dan menuju ke lanskap yang kompleks. Selama mereka lolos, penatua pertama dan Nenek Liu Yue tidak akan berada dalam bahaya begitu banyak lagi. Beberapa jam kemudian, kelompok itu telah meninggalkan danau penyembunyikan naga dan memasuki gunung kompleks yang penuh dengan hutan. Zhao Feng menghela nafas. Mereka aman dan melalui mata spiritual dewa, dia dapat merasakan bahwa penatua pertama dan Nenek Liu Yue masih hidup. Tetapi tepat pada saat ini, dahi Zhao Feng berkedut saat merasa gelisah. Pada saat yang sama, perasaan menjijikkan melonjak. Miao miao, kucing kecil pencuri itu muncul dan membuka mulutnya ketika melirik. Junior, kamu memiliki mark tanda hantu pada dirimu, aku bisa merasakannya dari ribuan mil jauhnya. Petik 2. Seorang penatua pendek memegang tongkat kayu berdiri di pohon di depan. Dia muncul seperti hantu entah dari mana. Kamu siapa? Hati klan bulan rusak menjadi dingin. Orang pendek ini telah mengejar mereka tanpa mereka sadari. Hanya Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu yang merasakan sesuatu. Tanda hantu. Zhao Feng menggertakkan giginya. Perasaan sakit menjijikkan ditinggalkan oleh kerangka misterius. Bahkan sekarang, dia tidak dapat memecahkan tanda hantu ini. Sulit membayangkan pada tingkat apa kerangka misterius itu berada. Orang tua ini adalah penatua keempat dari kuil kuno dan di sini untuk menangkapmu di bawah perintah penatua agung. Brat, apakah kamu akan duduk diam dan membiarkan aku menangkap kamu atau kamu akan membuat aku bergerak? Petik 2. Penatua pendek itu berkata perlahan seolah kemenangan sudah dipegang. Hutan itu sunyi senyap. Nafas dari semua orang di klan bulan rusak berubah pahit saat aura kematian mengelilingi mereka. Apakah mereka benar-benar akan duduk di sana dan menunggu untuk ditangkap? Zhao Feng merasa pahit ketika pikirannya menganalisis situasi tetapi dalam situasi normal, selusin dari mereka tidak akan dapat melarikan diri kecuali mereka memiliki 2-3 keberadaan peringkat Zhao Feng atau Chang Yuyue. Hanya dengan begitu mereka dapat bertarung melawan seseorang dari Real Spirit Realm. Atau mungkin dalam situasi kacau akan Zhao Feng memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, masalahnya adalah bahwa target penatua pendek adalah dia. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu membalik koin perunggu itu bahkan di bawah situasi yang begitu mengerikan. Orang bisa tahu seberapa pelitnya dia. Miao miao, kucing kecil pencuri itu membuang koin itu dengan penuh semangat, seolah masa depan tampak cerah. Zhao Feng hampir memukulnya, musuh tepat di depan mereka dan itu hanya bermain-main. Hong Long, tepat pada saat ini langit menjadi redup dan awan bergerak. Hualalala,
Hujan mulai turun dan dari langit terdengar suara guntur. Hujan saat ini, hati semua orang dari klan rusak bulan jatuh. Cuaca hujan guntur. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika kepahitan di hatinya menghilang dan digantikan oleh kegembiraan. Surga selalu meninggalkan jalan setapak. Di dalam hutan, langit menjadi redup dan gemuruh guntur bergema saat hujan turun. Hati para anggota klan rusak bulan sudah cukup mengerikan dan hujan membuatnya semakin buruk. Apakah surga memejamkan mata pada kita, membuat kita menjadi basah seperti anjing sebelum kita mati? Petik 2. Wakil Kepala Li dan teman-temannya sangat sedih. Alis tetua pendek itu berkerut saat dia berdiri di pohon. Ketika hujan datang di dekatnya, itu didorong oleh kinya roh sejati. Jelas, suasana hatinya juga dipengaruhi oleh cuaca. Miao miao, kucing kecil pencuri itu dengan senang hati bermain dengan koin perunggu di kakinya tanpa khawatir akan bahaya. Zhao Feng mengangkat kepalanya dan membiarkan hujan turun di wajahnya, membasahi pakaiannya. Di wajahnya ada senyum. Kalian semua mundur, yang ini ingin melihat kekuatan seseorang di alam roh sejati. Petik 2. Rambut biru Zhao Feng tertiup angin saat aura erupsi berangsur-angsur keluar darinya. Meskipun dia baru saja memasuki langit ketujuh, tekanan yang dipancarkan Zhao Feng bahkan lebih kuat daripada yang ada di Real Spirit setengah langkah. Junior Brother Zhao, kamu. Bagaimana kamu bisa memblokir seorang ahli di alam roh sejati sendirian? Ayo bertarung bersama. Petik 2. Yang Gan dan Wakil Kepala Li berseru. Pada saat ini, hati para anggota klan bulan rusak agak dipenuhi dengan rasa bersalah. Mereka hanya berbicara tentang betapa tidak berartinya Zhao Feng selama pelarian mereka, tetapi pada saat yang berbahaya ini, Zhao Feng yang melangkah keluar. Kalian semua mundur, aku sendiri sudah cukup. Petik 2. Mata dingin Zhao Feng mengamati orang-orang. Saat kata-katanya selesai, angin bertiup mendorong mereka. Pada saat yang sama, jubah bayangan yin di punggung Zhao Feng berkibar saat ia menjadi seberkas petir biru, terkadang berkedip ketika ia melesat di udara. Hehe, trik kecil. Penatua pendek berpikir bahwa Zhao Feng berusaha melarikan diri dan terkekeh. Dengan menjentikkan kedua jarinya, dua ular ungu yang terbuat dari udara dengan cepat melesat ke arah Zhao Feng. Yang terakhir yang berada di udara terasa dingin. Penghancuran petir angin. Zhao Feng mengedarkan kekuatan sejati dan kekuatan garis keturunannya secara maksimal dan tato seperti kaca muncul di tubuhnya, menyebabkan atributnya naik ke puncaknya. Angin dan kilat berinteraksi, menciptakan angin kilat yang menyelimuti serangan sesepuh pendek itu. Sua, kedua ular ungu itu tampaknya memiliki kesadaran dan benar-benar melewati tarikan angin dan kilat, namun, warnanya telah meredup 60–70%. Tapi dua garis ungu masih melompat ke arah Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng berubah saat dia menyingkat lightning barrier di sekitarnya. Dia mampu menghindari salah satu garis tetapi harus memblokir yang kedua. Meskipun serangan itu telah dilemahkan menjadi 20–30% dari kekuatan aslinya, itu masih menyebabkan Zhao Feng untuk menghancurkan. Garis lainnya melewati beberapa pohon besar dan pohon-pohon ini tidak bergerak tetapi ada lubang yang sempurna dari tempat ular itu melewatinya. Serangan yang terbentuk dari ki roh sejati sangat kuat. Bahkan hanya gumpalan kekuatan sejati dapat membunuh seseorang di alam ascendet. Petik 2. Penghalang petir di sekitar Zhao Feng menjadi lebih redup setengahnya sebelum mulai sembuh. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk membubarkan gerakan kasual yang dibuat oleh seorang ahli di alam roh sejati. Dari ini, orang bisa melihat perbedaan yang dibawa oleh kultivasi. Bahkan Ascended Realm memiliki perbedaan besar antara setiap langit. Tapi ini hanya perbedaan antara satu sky. Perbedaan antara alam terangkat dan alam roh sejati sangat besar. Kesenjangan tidak bisa ditutup kecuali ada seseorang yang bukan manusia. Penatua pendek itu sedikit terkejut. Dia mengira serangannya akan dengan mudah menjatuhkan Zhao Feng tetapi itu dibubarkan oleh yang terakhir. Penatua pendek telah melihat orang-orang yang mampu memblokir serangan dari seseorang di alam roh sejati tetapi itu adalah pertama kalinya melihat seseorang yang tidak terluka ketika mereka melakukannya. Aku hanya bisa menukar 4 hingga 5 gerakan melawan seseorang di alam roh sejati. Bahkan dalam keadaan normal 10 akan menjadi maksimum. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia merasakan perbedaan antara keduanya. Dia tidak tahu bahwa ini luar biasa di mata orang-orang di alam roh sejati. Zeze, menarik. Tidak heran kamu menarik perhatian pemimpin divisi yang bahkan menaruh tanda hantu pada kamu. Petik 2. Ketertarikan muncul di mata sesepuh pendek itu. Pemimpin divisi. Mendengar ini hati Zhao Feng bergetar ketika dia tiba-tiba teringat kerangka misterius di Sky Cloud Forest.
Pada saat itu Blood Corps Protector tampaknya sangat menghormati orang ini yang dia perkirakan sebagai pemimpin subdivisi. Tetapi dari mulut penatua yang pendek, dia akhirnya tahu bahwa kerangka itu adalah pemimpin divisi. Pemimpin divisi. Dalam Scarlet Moon, agama yang dengan mudah otoritas tinggi dan kekuatan mereka tak terukur. Di puncak mereka bahkan mungkin pernah berada di Origin Core Realm. Saat ia memikirkan hal ini, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Itu bagus bahwa kerangka misterius itu tampak sangat lemah dan hanya mampu menempatkan tanda hantu padanya, tidak dapat merawatnya sendiri. Tetapi bahkan di bawah kondisi yang begitu lemah, tanda hantu bahkan tidak dapat dihapus oleh penatua pertama. Dari sini orang bisa melihat betapa dalamnya dia. Anak muda, mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu ambil. Tangan tua yang pendek itu tergenggam bersama dan ular ungu gelap muncul di sekitar tubuhnya yang mengeluarkan aura dingin yang mengerikan. Zhao Feng mengerti bahwa serangan tetua pendek itu mengandung erosi energi mental. Lagi pula, dia datang dari kuil kuno. Itu baik bahwa Zhao Feng sangat ulet terhadap energi mental dan menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia sekali lagi menjadi kabur yang terbang ke udara. Aku tidak bisa menyeret ini keluar lagi. Zhao Feng melirik awan di langit dan hujan dan kilat. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan bertahan. 9 kesengsaraan, petir angin kelapa. Zhao Feng berseru saat kekuatan sejati dalam dirinya mulai bergetar dan busur petir mulai bergerak. Pada saat yang sama Zhao Feng mencoba berinteraksi dengan Lightning Yuan Qi di udara di atas. Menurut apa yang dikatakan petir angin palem, ada kesempatan untuk memanggil petir 9 kesengsaraan ketika cuaca penuh hujan dan kilat. Itu semua tentang keberuntungan. Dalam situasi ini 90% kultivator disambar petir dan mati. Paling-paling, mereka akan mati bersama musuh. Namun, petir angin petir Zhao Feng telah maju dan mengandung tujuan petir. Tingkat 7 adalah tingkat tertinggi dan bisa memanggil kekuatan 9 kesengsaraan yang kekuatannya tak terukur. Tetapi meskipun demikian Zhao Feng mengambil risiko, tingkat keberhasilannya tidak 100%. Namun kemudian telah mendapatkan beberapa pemahaman di Origin Core Ruins dan mengerti bagaimana menggunakan petir lebih baik, sekali lagi mengubah petir angin palem asli. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Lightning Yuan Qi terkondensasi bersama? Petik 2. Sosok sesepuh pendek itu berhenti ketika dia merasakan aura abnormal. Hong Long, guntur bertepuk tangan di awan. Qiu, sebuah busur petir selebar 10 yard dan setebal pohon terbang melewati kepala Zhao Feng. Bocah ini sudah gila, menggunakan kilat untuk bunuh diri. Petik 2. Penatua pendek itu penuh kejutan ketika dia mundur tanpa sadar. 9 kesengsaraan, petir angin kelapa. Telapak tangan Zhao Feng menyingkir dan petir 9 kesengsaraan berbalik ke arah sesepuh pendek. Apa? Penatua pendek tertegun dan wajahnya langsung memucat. Kekuatan dari 9 kesengsaraan lightning membuat darahnya membeku. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana anak nakal ini bisa memanggil petir alam? Petik 2. Penatua pendek itu dengan marah mengedarkan kinya dari roh sejati ketika dia mencoba melarikan diri. Ledakan. Petir 9 kesengsaraan tidak memukulnya secara langsung tetapi sebagian darinya masih menerpa dirinya. Penatua pendek itu berdengung ketika bahunya terbakar dan mengeluarkan asap hitam. 9 kesengsaraan, petir angin kelapa. Zhao Feng meletakkan kedua tangannya ke udara dan memanggil 2 busur petir ke arah si pendek. Ekspresi sesepuh pendek itu sangat jelek ketika dia mencoba menghindar tetapi pada akhirnya, dia masih dikeroyok oleh petir 9 kesengsaraan, menyebabkan dia meludahkan seteguk darah. Serangan ini menyebabkan sesepuh pendek terluka parah dan mengeluarkan banyak Yuan Qi untuk memblokir petir. Dia akhirnya melarikan diri beberapa mil, yang berada di luar jangkauan pelanggaran Zhao Feng. Tubuhnya hangus hitam dan terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah? Cuaca. Ekspresi penatua pendek berubah. Tidak sulit baginya untuk menebak kebenaran. Pada saat ini, Yuan Qi yang lebih tua telah dikeluarkan dan tubuhnya terluka parah. Jika dia tidak menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat, akan ada masalah yang bahkan bisa menyebabkan kultivasinya turun. Lari. Penatua yang pendek itu sangat frustrasi dan terbang pergi. Dengan tubuhnya yang compang camping, dia tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Zhao Feng. Selanjutnya, masih ada kelompok lain di sana. Zhao Feng turun dari udara, kelelahan. Mungkin terlihat keren dan mudah untuk mengendalikan 9 kesengsaraan petir, tetapi dalam keadaan normal, 1 atau 2 busur petir adalah batasnya. Itu karena fakta bahwa ia memiliki mata spiritual dewa dan telah memperoleh wawasan di ruins yang memungkinkannya untuk dapat memanggil sekitar 10 busur. Tetapi efeknya tidak terbayangkan. Saat itu,
Zhao Feng hampir membunuh seorang ahli di alam roh sejati. Petir 9 kesengsaraan, bagaimanapun, adalah kekuatan alam, aku tidak bisa mengendalikannya sesuka aku. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas panjang. Ketika dia mendarat di tanah, anggota klan rusak bulan bingung dan para murid inti tampaknya masih bermimpi. Mulut wakil kepala Li terbuka lebar. Itu adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Peristiwa yang baru saja terjadi telah menentang logika. Seorang junior di alam ascendet telah melukai serius seorang ahli di alam roh sejati, memaksanya untuk mundur. Tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakan ini. Di hutan, di tengah kilat dan hujan, kelompok yang melarikan diri dari klan rusak bulan basah kuyup, tetapi tidak ada tanda ketidakbahagiaan di wajah mereka. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan sukacita dan kejutan. Ketika ahli di alam roh sejati telah turun, mereka pikir mereka akan mati. Namun, kematian mereka tidak terjadi dan itu semua karena pemuda itu. Napas Zhao Feng cepat dan wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Namun, ekspresinya masih tenang dan matanya terus memeriksa area tersebut dengan tajam. Pada saat ini, meskipun semua orang menatap Zhao Feng seolah-olah mereka melihat monster, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan rasa terima kasih. Pergilah, Zhao Feng berkata dengan lembut saat dia memimpin jalan di depan. Seluruh kelompok terus berjalan di bawah perintah Zhao Feng, dan meskipun yang terakhir merasa lemah, kecepatan yang dia tempuh tidak lambat. 2 jam, setengah hari, suatu hari 1 malam. Zhao Feng nyaris tidak beristirahat dan memeras energi keluar dari kelompok. Mengikuti jalur ini, grup tidak menemukan bahaya apapun. Tidak ada satupun binatang Yao yang ditemukan. Meskipun pikiran kelompok mulai berputar ketika mereka memasuki hutan seperti labirin, Zhao Feng yang berada di depan tenang dan tenang. Mata kirinya berkilau dengan cahaya biru seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Setiap kali jalan tampak seperti jalan buntu, Zhao Feng akan mengejutkan mereka. Yang Gan berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan kekuatan garis keturunan Brother Zhao. Akhirnya, pada hari ini di bawah perintah Zhao Feng, semua orang diizinkan beristirahat selama setengah hari. Kelompok itu kelelahan, dan Ran Xiaoyuan serta Lin Fan yang memiliki kultivasi yang lebih lemah hampir pingsan. Mata Zhao Feng mengamati kelompok itu dan berpikir, tempat kami saat ini berada sekitar 10.000 mil jauhnya dari pertempuran. Tanda hantu hanya dapat dirasakan dalam radius 1.000 mil. Petik 2. Penatua pendek sebelumnya telah terluka parah dan tubuhnya hampir hancur sepenuhnya. Jika dia tidak pulih dengan cepat, itu bisa meninggalkan luka permanen padanya. Karena fakta bahwa negara naga besi sedang membersihkan 13 klan, yang paling bisa mereka lakukan untuk berurusan dengan Zhao Feng adalah mengirim satu ahli di alam roh sejati untuk membunuhnya. Berpikir di sini hati Zhao Feng penuh percaya diri. 4 jam kemudian, setelah beristirahat sebentar, mereka kebanyakan pulih dan wajah mereka terlihat lebih baik. Brother Zhao, meskipun kami telah melarikan diri, guru dan mereka. Yang Gan penuh dengan kekhawatiran. Setelah kematian Master Klan Rusak Bulan, Penatua pertama telah menjadi inti dari klan. Selain itu, karena pengkhianatan Tuan Haiyun, kekuatan klan Rusak Bulan menurun secara masif. Mereka masih hidup. Mata spiritual Dewa Zhao Feng fokus ke arah tertentu dan mengirimkan seberkas cahaya biru yang mengandung energi mental, tampaknya bisa mencapai sisi lain. Tanpa sadar, kelompok itu merasa aman ketika mereka mendengar kata-kata Zhao Feng. Namun Zhao Feng masih khawatir. Hidup tetapi ini tidak berarti bahwa mereka telah melarikan diri atau bahwa mereka aman. Menjadi ahli di alam roh sejati, orang-orang yang mengejar Penatua pertama dan Nenek Liu Yue akan jauh lebih kuat. Bagaimana dengan ini, wakil kepala Li akan tinggal di belakang sementara yang lain akan mengikuti saudara yang kembali ke klan Rusak Bulan untuk memperingatkan mereka untuk memperkuat pertahanan mereka. Jika ada sesuatu yang salah dengan klan Bulan Rusak, kalian harus bersembunyi di Sky Cloud Forest atau meninggalkan 13 negara. Petik 2. Zhao Feng memerintahkan. Pada saat ini, otoritas Zhao Feng tidak tergoyahkan. Kakak Zhao, hati-hati. Yang Gan menatap tajam ke arah Zhao Feng saat yang lain mengikuti jalan kembali ke klan Rusak Bulan. Di tempat, hanya Zhao Feng dan wakil kepala Li yang tertinggal. Sebelum mereka pergi, Ran Xiaoyuan dan Lin Fan penuh perhatian dan kekhawatiran. Tidak sulit untuk membayangkan mengapa dua kelompok terkuat tertinggal, mereka tetap tinggal untuk membantu Penatua dan Nenek Liu Yue. Alasan mengapa Zhao Feng meninggalkan wakil kepala Li adalah karena dia dapat dipercaya dan kekuatannya dekat dengan miliknya. Jika Penatua pertama dan Nenek Liu Yue dikejar oleh seseorang dari alam roh sejati, mereka berdua bisa sedikit membantu.
Mari kita menuju ke sana. Zhao Feng segera memilih arah seolah-olah dewa membimbingnya. Wakil Kepala Li mengikuti diam-diam di belakang. Dia tidak memiliki perasaan sakit tetapi merasa seolah-olah dia memahami sesuatu dalam hidup. Saat itu Zhao Feng baru saja menjadi murid batin dan adalah seorang pemuda yang berjuang di bagian bawah klan. Tetapi sekarang, beberapa saat kemudian, pemuda itu telah bangkit di atasnya. Setiap keputusan yang dibuat Zhao Feng membuatnya merasa percaya diri dan aman. Beberapa jam kemudian, keduanya tiba di tebing. Itu di sini, Zhao Feng melompat dari tebing dan mulai terbang. Dengan bantuan jubah bayangan Yin, dia bisa terbang untuk waktu yang singkat. Berada di alam semangat sejati setengah langkah, Wakil Kepala Li juga bisa melakukan ini dan mengikuti di belakang. Puluhan nafas kemudian Zhao Feng dan Wakil Kepala Li tiba di sebuah gua yang tersembunyi. Tepat pada saat ini, aura alam roh sejati turun yang menyebabkan hati Wakil Kepala Li mengguncang dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. "Tuan, ini aku." Suara Zhao Feng berkelana di dalam gua dan aura langsung menghilang. "Silahkan masuk." Batuk datang penatua pertama yang berada di dalam gua. Zhao Feng dan Wakil Kepala Li memasuki gua tercengang oleh pemandangan itu. Wajah elder pertama kering dan rambutnya putih. Tubuhnya dicelupkan dalam darah kering dan lengan kanannya dipotong-potong. "Penatua pertama, lenganmu." Wakil Kepala Li menatap area di mana lengan kanan seharusnya berada. Wajah Granny Liu Yue pucat pasi dan berkata dengan pahit, "Penatua pertama menggunakan harga lengan kanannya untuk membunuh lawan di alam roh sejati." Dari adegan ini, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pertempuran itu. Zhao Feng diam-diam berjalan di depan penatua pertama. "Feng, Rang Mun Clan menyelamatkan sebagian besar kekuatan kita dan yang terpenting adalah kita selamat dari bencana ini." Wajah penatua dipenuhi dengan pujian tetapi suaranya sedikit lemah. Wakil Kepala Li kemudian menceritakan kisah pelarian mereka yang menyebabkan penatua dan nenek Liu Yue sangat gembira. Keduanya bertukar pandang dan tersenyum, "Apa lengan dibandingkan dengan muridku?" Lanjut, penatua pertama dan nenek Liu Yue bertukar pandang dan sepertinya mendiskusikan sesuatu. "Maksudmu?" Nenek Liu Yue tampak terkejut. "Itu benar, area Sky Cloud Forest terlalu kecil. Ditambah lagi keputusan ini harus dibuat untuk memastikan keselamatannya." Petik 2. Penatua pertama berkata dengan tegas. Penatua pertama dan nenek Liu Yue berdua mengangguk seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Zhao Feng merasa bahwa nasibnya sedang dibahas oleh keduanya. 1 jam kemudian, setelah cedera elder pertama sedikit lebih baik, dia memanggil Zhao Feng ke satu sisi. "Feng, Rang Klan Bulan rusak dalam bahaya sekarang dan aku punya misi rahasia untukmu." Ekspresi penatua Fes adalah hikmat dan matanya penuh harapan dan harapan. "Aku setuju." Zhao Feng tidak bertanya apa misinya. Setelah penggabungan mata spiritual dewa, ia menjadi lebih tenang dan lebih dingin tetapi emosinya tidak berubah. Penatua pertama adalah salah satu orang paling penting dalam hidupnya dan telah melindunginya di klan. Kali ini, penatua telah mempertaruhkan nyawanya dan kehilangan lengan untuk melindungi Zhao Feng dan teman-temannya. Bahkan jika itu untuk rasa terima kasih, Zhao Feng akan menyetujui tuntutan tuannya. Selanjutnya, Zhao Feng yakin bahwa apa yang diminta guru adalah untuk kebaikannya sendiri. Penatua pertama menatap Zhao Feng dengan dalam. Tidak perlu kata-kata, dia tahu seperti apa muridnya dari tindakan sederhana. Dia merasa lebih beruntung untuk murid yang begitu baik. Tidak akan ada penyesalan. "Kamu telah melihat kekuatan negara naga besi. Itu bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh 13 klan. Selain itu di bawah dukungan agama Scarlet Moon." Petik 2. Kata penatua. Zhao Feng mengangguk dan menebak di benaknya. "Karena itu, aku memutuskan untuk mengirimmu ke klan Benua Utara untuk bantuan." Penatua pertama melanjutkan. "Tolong." Zhao Feng mengkonfirmasi dugaannya. Situasi saat ini cukup suram untuk 13 klan. Setelah mengalahkan negara kaya langit, negara naga besi masih bisa mengirim pasukan untuk melawan 13 klan. Kontrol situasi menyebabkan orang lain merasa kedinginan. Ini berarti bahwa 13 klan hanya dilanda sisa-sisa pertempuran antara kedua negara. Tempat ini bahkan bukan zona perang, bahkan tidak bisa dianggap sebagai medan perang. Siapa yang akan kita minta bantuan? Zhao Feng tidak tahu banyak situasi selain dari area Sky Cloud. Ada sekitar 50 negara sekuat negara naga besi dan negara kaya langit. Tentu saja, ada juga negara yang beberapa kali lebih kuat dari mereka. Tetapi di atas negara-negara kuat ada juga negara-negara besar. Petik 2. Penatua pertama berhenti sedikit. Negara kecil, negara kuat, negara besar. Sebuah gambar muncul di benak Zhao Feng.
13 negara jelas merupakan negara kecil, tidak penting bagi siapapun. Tidak ada negara kecil yang bisa menghalangi negara kuat. Klan di negara naga besi dapat dengan mudah menghancurkan 13 klan. Namun, negara sekuat Iron Dragon Country dan Sky Ridge Country tidak berada di puncak. Karena di atas mereka ada negara-negara besar. Ada negara kuat lain di dekat kawasan Sky Cloud Forest. Jika mereka mau membantu, bahaya di 13 klan akan teratasi. Jika kamu dapat memperoleh bantuan dari negara Canopy Grid, masalah ini akan diselesaikan dengan mudah. Petik 2. Penatua tersenyum ketika dia menjawab. Dia kemudian mengambil peta benua utara. Peta itu diisi dengan zona dan area, di mana 13 negara. Zhao Feng menyalin peta dengan mata kirinya dan akhirnya menemukan 13 negara di bagian kanan bawah peta, wilayah mereka sebesar titik. Namun, negara-negara kuat seperti negara naga besi dan negara kaya langit memiliki tanda yang jelas. Tergantung pada keberuntungan apakah kamu akan bisa mendapatkan bantuan atau tidak. Benua sangat besar dan tanpa sumber daya atau uang yang cukup, negara-negara lain mungkin tidak akan terganggu untuk datang. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai titik ini, kata-kata penatua pertama berubah C. Meminta bantuan bukanlah tujuan utama, aku memiliki hal lain yang lebih penting untuk diberitahukan kepada kamu. Petik 2. Aku memiliki hal lain yang lebih penting untuk diberitahukan kepada kamu. Petik 2. Ketika dia berbicara, cahaya melintas di mata penatua pertama tetapi segera meredup saat ekspresinya berubah tanpa henti. Saat ini, penatua pertama terbenam dalam ingatannya dan ekspresi kesunyian, ejekan, penyesalan, dan kebencian melintas di wajahnya. Sejak dia menjadi murid penatua, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat gurunya memiliki ekspresi yang begitu rumit. Aku bersalah mengatakan ini, tetapi misi ini juga menganggap urusan pribadiku. Penatua pertama mendapatkan kembali ketenangannya dan mengeluarkan setengah sikat rambut yang terbuat dari kristal dan menyerahkannya kepada Zhao Feng. Zhao Feng dengan lembut menyentuh sikat rambut dan memperhatikan bahwa itu terbuat dari bahan khusus yang membuatnya sebanding dengan senjata mortal kelas menengah. Senjata kelas menengah tidak banyak bagi penatua terkuat di klan, namun, jari penatua pertama sedikit bergetar saat dia menyerahkannya. Penatua pertama kemudian segera mengeluarkan pena dan kertas kemudian dengan cepat menulis surat yang dia berikan kepada Zhao Feng. Kamu perlu menyerahkan surat ini dan setengah dari sikat rambut ini kepada keluarga Liu dari Canopy Grid Country. Jika situasi di 13 negara tidak dapat diselamatkan, orang ini akan membantu kamu karena hubungan kita. Petik 2. Penatua pertama berbicara dengan sungguh-sungguh. Mata Zhao Feng mengamati surat itu dan melihat beberapa kata di atasnya, Liu Qinxin. Buka saja. Petik 2. Sepucuk surat, setengah sikat rambut. Keduanya pergi ke Canopy Grid Country. Apa hubungan antara penerima dan guru? Meskipun Zhao Feng penasaran, dia tidak bertanya. Bahkan jika itu untuk rasa terima kasih, Zhao Feng akan menyelesaikan tugas ini tanpa ragu-ragu. Selain itu, penatua jelas merawat Zhao Feng. Dapat dikatakan bahwa itu dibuat khusus untuknya. Mencari dari sudut pandang lain. Dengan bakat Zhao Feng, tinggal di 13 negara hanya akan membatasi pertumbuhannya. Tetapi jika dia bisa memasuki tanah yang lebih besar dan lebih besar, mungkin dia akan memiliki masa depan yang berbeda. Kamu harus meninggalkan 13 negara dalam waktu 2 bulan. Selain itu, untuk memungkinkan kerahasiaan, kamu tidak akan dapat melihat siapapun mulai sekarang. Petik 2. Penatua pertama berkata dengan tegas. Tuan berarti aku tidak bisa berbicara dengan orang-orang klan lagi. Lebih baik tidak melakukannya. Penatua pertama menghela nafas lalu menambahkan, adapun keluarga kamu, aku akan membantu mereka. Jika kamu tidak memiliki kekhawatiran yang tersisa, kamu dapat pergi. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Zhao Feng akhirnya berubah. Mengapa penatua pertama berbicara seolah-olah dia akan mati? Mungkinkah klan Moon yang rusak dan aliansi tidak memiliki satu peluang harapan? Aku tidak tahu apakah aliansi bisa diselamatkan di masa depan, tapi aku tahu pasti itu tidak bisa saat ini. Penatua pertama menggelengkan kepalanya dengan pahit ketika dia melirik muridnya dengan dalam. Zhao Feng mulai memahami kata-kata tuannya. Dia menaruh harapan dan masa depan ke tangannya. Namun, Zhao Feng masih tidak percaya bahwa 13 klan tidak bisa diselamatkan. Dia berpikir dalam hatinya, apakah guru terlalu banyak berpikir dalam perspektif yang buruk? Penatua pertama tampaknya memahami kecurigaannya, tetapi dia tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya dia berkata, 13 klan mungkin bekerja sama untuk bertarung melawan negara naga besi. Namun,
Kamu sendiri tidak akan memengaruhi pertempuran skala ini. Apakah kamu mengerti maksud aku? Petik 2. Murid ini mengerti. Dari situasi saat ini, misi ini hanya positif bagi aku dan tidak ada negatif. Petik 2. Pikiran Zhao Feng cepat berubah saat dia setuju. Kata-kata penatua pertama benar, bahkan jika Zhao Feng tinggal di dalam Sky Cloud Forest, dia tidak akan penting. Bahkan para ahli di True Human Rank tidak aman dalam pertempuran skala ini, kultivator di alam Ascended adalah prajurit terbawah dan bahkan umpan meriam. Mereka tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali bagi musuh sama sekali. Karena aku tidak ada gunanya di sini, mengapa tidak pergi dan berkonsentrasi pada misi? Sua, kabur biru berkedip ketika Zhao Feng meninggalkan gua. Tidak lama setelah Zhao Feng pergi, Nenek Liu Yue muncul di sebelah penatua pertama. Kamu akan menurunkan kepalamu untuk meminta bantuan dari orang itu. Nenek Liu Yue tidak percaya, penatua pertama tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah melihat arah kepergian Zhao Feng, tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Oh well, tindakanmu meninggalkan 13 klan dengan seutas harapan. Bagi Zhao Feng, tidak ada kerugian. Pertama, dia bisa meninggalkan 13 negara yang kacau, dan kedua, dia bisa memasuki tahap sebenarnya dari benua utara. Petik 2. Nenek Liu Yue menghela nafas. Ketika dia memikirkan masalah ini, jika dia memiliki murid yang begitu baik, mungkin dia juga akan berusaha keras untuk membuka jalan bagi mereka. Tetapi persiapan Elder pertama jauh lebih baik dan memiliki koneksi bahkan di negara-negara hebat. Setengah hari kemudian, Zhao Feng memasuki Sky Cloud Forest sendirian. Dalam perjalanan, dia melihat kelompok dari klan bulan rusak dengan mata spiritual Tuhannya dari beberapa ratus mil jauhnya. Yang Gan, Ran Xiaoyuan, Lin Fan, dan teman-teman masih dalam perjalanan kembali. Tetapi Zhao Feng tidak memiliki niat untuk menyapa mereka. Klan rusak bulan, negara Cloud, pergi dengan cara ini dan menghilang dari pemandangan semua orang. Hati Zhao Feng tidak mau dan sunyi. Dia tumbuh di Cloud Country dan tidak pernah meninggalkan daerah itu selain perjamuan aliansi 13 klan. Tetapi logika memberitahu Zhao Feng bahwa hanya akan ada kerugian jika dia tetap tinggal. 13 klan telah jatuh ke dalam pusaran air yang berbahaya, aku tidak dapat mengubah situasi dengan kekuatan aku. Selain itu, aku juga memiliki tanda hantu pada aku sehingga membuat aku lebih berbahaya bagi aku daripada orang lain. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Sejak pengadilan Floating Crest, Zhao Feng telah bangkit dan kemudian mengambil tempat pertama di aliansi Banquet belum lama ini. Prestasi semacam itu membuatnya percaya diri. Tetapi pada saat ini, dia merasa tidak berdaya. Menghadapi seluruh situasi apa yang bisa dia lakukan bisa diabaikan dan jika tidak dilakukan dengan benar, dia akan kehilangan nyawanya. Ketika aku akhirnya memiliki kekuatan sejati, mungkin aku bisa mengendalikan ini nasib tempat ini. Zhao Feng tiba-tiba memiliki keinginan untuk berkuasa. Miao miao, kucing kecil pencuri itu duduk malas di bahu Zhao Feng. Dibandingkan ketika baru saja menetas, kucing kecil pencuri itu hanya tumbuh sedikit, sehingga bisa diabaikan. Itu masih seukuran telapak tangan. Kecepatan pertumbuhannya sangat lambat. Miao miao. Seolah merasakan kesepian Zhao Feng, kucing kecil pencuri itu menutupi wajah Zhao Feng lalu melompat-lompat gembira di hutan. Zhao Feng tega balapan dengan kucing pencuri kecil itu, tetapi tanpa menggunakan Yin Shadow Cloak dan kekuatan garis keturunannya, Zhao Feng hanya setara dengan kucing itu. Namun, dalam hal kelincahan, Zhao Feng tidak ada di dekat sini. Lebih jauh, kucing kecil pencuri itu bisa berubah menjadi tidak terlihat dan sifat-sifatnya akan naik di malam hari. Tentu saja, kucing kecil pencuri itu kadang-kadang masih membuang koin yang tampaknya bisa menghitung masa depan. Manusia dan kucing melewati Sky Cloud Forest tetapi Zhao Feng tidak memutuskan untuk segera meninggalkan 13 negara. Batas waktu yang diberikan penatua Zhao Feng adalah 2 bulan dan Zhao Feng masih memiliki masalah sendiri yang harus diselesaikannya. Pertama, kultivasinya telah naik 2 Sky di aliansi Banquet dan perlu dikonsolidasikan. Kedua, tanda hantu adalah masalah yang perlu dijaga. Itu adalah masalah kedua yang menyebabkan kepalanya sakit. Kerangka misterius itu sebenarnya adalah pemimpin divisi. Kembali ketika agama iblis bulan Scarlet berada di puncaknya, subdivisi sendiri mampu menyapu 13 klan dan bahkan menghancurkan negara kuat. Pemimpin divisi tak terduga. Pada hari ini, Zhao Feng memasuki zona berkabut. Ini adalah tepi luar tanah terlarang 100 Graves. Semakin dekat akan menjadi dasar dari tulang tempat kutukan itu berada. Hutan berkabut memiliki kekuatan misterius yang dapat membatasi indera seseorang,
bahkan para ahli di Real Spirit Realm akan memiliki indera mereka terkendali. Aku akan berkultivasi di sini dulu. Itu harus aman. Petik 2. Zhao Feng menemukan sudut dan duduk. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng telah mengkonsolidasikan kultivasinya. Kemajuan dua langit dalam waktu sesingkat itu terlalu terburu-buru. Semuanya mengalami pasang surut. Sementara Zhao Feng sedang mengkonsolidasikan kultivasinya, ia memperhatikan bahwa potensi di tubuhnya telah ditekan dan berkembang akan lebih sulit. Ini adalah kelemahan dari menerobos dengan bantuan barang. Untungnya, dia tidak memiliki niat untuk menerobos dalam waktu singkat. Ada banyak orang tua di klan yang bertahan di level ini selama beberapa dekade atau bahkan seumur hidup mereka. Kesenjangan antara Realm Spirit Realm dan Realm Ascended sangat besar. Untuk menerobos, seseorang harus memiliki kekayaan, potensi, bakat, dan keberuntungan. Setelah setengah hari kultivasi Zhao Feng telah stabil tetapi peningkatan potensinya terbatas. Setelah mengkonsolidasikan yayasannya muncul masalah utama, tanda hantu. Zhao Feng hanya bisa merasakan keberadaan tanda hantu ketika ia membuka mata spiritual Tuhannya, tetapi dengan kultivasi dan penguasaannya dalam energi mental, itu tidak cukup untuk mematahkan tanda ini. Kesulitannya sama dengan menerobos ke alam roh sejati. Namun, Zhao Feng tidak menyerah. Dia fokus pada teknik energi mental dan apa yang telah dia pelajari di aliansi Banquet. Tanpa sadar, penguasaannya dalam energi mental telah jauh melebihi keterampilan seperti teknik pengontrol jantung. Selama waktu Zhao Feng berfokus pada energi mental, situasi di 13 negara telah mengalami perubahan besar. Sebagian ahli 13 klan telah berhasil melarikan diri. Atau lebih tepatnya, 12 klan. Setelah setengah bulan perencanaan, pasukan 12 klan menyerang Sungai Naga Tersembunyi. Pada saat ini, Sungai Naga Tersembunyi telah menjadi benteng negara naga besi. Tetapi yang aneh adalah bahwa negara naga besi tidak mengirim banyak ahli atau tentara. Kekuatan 12 klan pada saat itu telah melampaui negara naga besi. Pertempuran dimulai. 12 klan dengan percaya diri memaksa negara naga besi kembali. Tetapi tepat pada saat ini, salah perhitungan muncul. Seorang ahli yang tak tertandingi muncul di sisi negara naga besi. Rank Lord Sejati, turunnya Dewa Sejati. Pada saat itu, kekuatan 12 klan dua kali lipat dibandingkan dengan sisi negara naga besi, tetapi ketika Dewa Sejati turun, setiap keuntungan menghilang. Mereka yang berada di True Lord Rank dapat membalik awan dan memanggil hujan, tak kemampuan untuk menyelesaikan pertempuran. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Dewa Sejati. Mereka hanya tahu bahwa eselon yang lebih tinggi di alam roh sejati menyerah tanpa banyak perlawanan. Di pusat Sungai Naga Tersembunyi, para tetua dari 12 klan semuanya menyerah. Kepahitan dan ketidakberdayaan menutupi wajah mereka. Melayang di udara adalah seorang pemuda. Dia memegang kipas logam dan memiliki mata yang tajam dan dingin. Bagian yang paling aneh tentangnya adalah lapisan logam yang tumpang tindih dengan kulitnya, bahkan pakaian dan rambutnya tampak seperti logam. Aura dingin dan logam menyusup ke ruang di dekatnya, sepertinya membeku, tidak ada angin sepoi-sepoi pun. Xiao True Lord, 12 klan telah menyerah dan bersedia untuk melayani negara kuat naga besi. Apakah kamu akan membunuh kita semua? Petik 2. The Grand Elder of the Cloud Sword Clan menekan amarahnya saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebagai kultivator pedang dari True Mystic Rank, dia telah menebas tubuh Xiao True Lord dan menyebabkan percikan api terbang, tetapi lawannya tidak terluka. Sebagai gantinya, dia telah dihantam oleh kekuatan rebound yang menakutkan. Tetua lain dari 12 klan sangat marah, namun, mereka tidak membalas atau tidak memiliki pemikiran perlawanan. Ranah Dewa Sejati terlalu jauh dari mereka. Penatua pertama klan Rusak Moon mendesah, di masa lalu, negara naga besi dan negara kaya langit hanya memiliki satu pakar True Lord Rank, karenanya mereka seimbang. Namun sekarang, negara naga besi memiliki pakar True Lord Rank lain, maka mereka dapat mengubah situasi secara instan. Petik 2. Kelahiran ahli True Lord Rank telah mempengaruhi situasi di seluruh area. Mereka berdiri di puncak, dan setiap pemikiran atau tindakan dapat memengaruhi kehidupan ratusan juta orang. Xiao True Lord melayang di udara tetapi tetap diam. Sosok hitam misterius dari negara naga besi mengeluarkan gulungan kosong beberapa meter panjangnya. Ini adalah gulir Pakta Darah. Semua kultivator di alam roh sejati yang hadir di sini harus menandatanganinya. Petik 2. Sosok hitam misterius itu berkata, membantai 12 klan tidak memberi manfaat bagi negara naga besi. Selain itu, untuk memusnahkan akar 12 klan tidak akan mudah. Solusi terbaik adalah membuat pasukan ini melayani mereka.
Para tetua dari 12 klan saling menatap, ketidakberdayaan memenuhi mata mereka. Gulir fakta darah mirip dengan surat penyerahan tetapi memiliki efek yang lebih kuat. Begitu mereka menandatangani gulir ini, mereka akan ditahan. Setelah setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, eselon yang lebih tinggi dari 12 klan menandatangani gulir fakta darah satu persatu. Adapun kuil kuno, mereka awalnya merupakan subdivisi dari agama iblis bulan Scarlet dan berada di sisi negara naga besi. Mereka tidak perlu berpartisipasi. Qiu, Tiaxiao True Lord yang melayang-layang di udara tanpa ekspresi berubah menjadi cahaya kabur yang menyatu ke langit. Lord yang sejati bahkan tidak muncul selama 1 jam dan bahkan belum bergerak tetapi telah membalikkan situasi. Berita penyerahan 12 Clans segera menyebar ke 13 negara. Para ahli dari negara naga besi segera memasuki 12 klan dan eselon tinggi dari masing-masing klan mulai berubah. Di antara mereka adalah klan bulan rusak. Haiyun Master menjadi Master klan rusak bulan dan merupakan perwakilan dari negara kuat naga besi. Karena fakta bahwa Penatua kehilangan satu lengannya selama pertempuran dan telah membakar sumbernya dari roh sejati yang mengakibatkan kultivasinya berkurang, dia menjadi rendah hati. Haiyun Master, yang telah mendapatkan kepercayaan dari negara kuat naga besi dan mendapat dukungan dari Penatua regulasi, segera menjadi orang yang paling berkuasa. Setelah menjadi Master klan, Haiyun Master segera memberi perintah, bunuh pengkhianat Zhao Feng. Zhao Feng melanggar aturan klan, tidak menghormati tetua, dan melarikan diri. Jika ditangkap hidup-hidup, bawa dia kembali ke klan. Jika dia menolak, bunuh dia. Petik 2. Suara tanpa emosi Haiyun Master bergema di seberang aula. Pesanan ini segera diketahui oleh semua orang. Klan juga telah mendaftarkan hadiah tinggi untuk membunuh atau menangkap Zhao Feng. Hanya dengan memberi jejak Zhao Feng memberi hadiah pada orang itu dengan 10.000 primal kristal seton tingkat rendah. Ini bukan jumlah kecil bahkan untuk para ahli di True Human Rank. Adapun menangkap atau membunuh Zhao Feng, karunia itu 10 kali lebih tinggi. Penatua pertama dan Nenek Liu Yue menjadi rendah hati dan diam terhadap semua yang terjadi di klan. Karena Haiyun Master tidak dapat menemukan kesalahan dan tidak sepenuhnya yakin bahwa ia dapat menjatuhkannya, ia tidak melakukan apa-apa. Pada saat ini, hati semua orang dari klan rusak bulan bergetar tetapi Haiyun Master sangat terampil. Dia memberi hadiah dan menghukum yang lain dengan adil, memenangkan hati beberapa orang. Sky Cloud Forest, daerah berkabut. Zhao Feng telah memahami teknik energi mental dan mencoba membubarkan tanda hantu padanya. Selama Ghost Mark tetap padaku, aku akan dalam bahaya. Jika kerangka misterius itu pulih kembali ke kekuatan puncaknya. Petik 2. Zhao Feng membaca semua teknik energi mental dalam benaknya tetapi tidak ada solusi. Sebulan telah berlalu sejak penanamannya dikonsolidasikan. Penguasaan energi mental Zhao Feng telah meningkat dan mulai memahami tanda hantu sedikit. Tanda hantu mirip dengan kekuatan misterius Cures of a Hundred Graves tetapi tanda hantu tidak memiliki atribut ofensif. Itu hanya meninggalkan bekas pada aku, oleh karena itu mata spiritual dewa tidak menentang naluri. Petik 2. Zhao Feng akhirnya mengerti sesuatu. Dia punya rencana lain dan itu adalah menggunakan kekuatan kutukan 100 kuburan untuk menghancurkan tanda hantu. Namun kutukan 100 makam terlalu berbahaya dan Zhao Feng harus sangat berhati-hati. Setengah hari kemudian, Zhao Feng memasuki kutukan 100 kuburan sekali lagi dan kekuatan dingin yang tak terlihat mencoba memasuki tubuhnya. Namun, kekuatan ini dipaksa kembali oleh aura dari mata spiritual dewa. Miao miao. Zhao Feng mengambil kucing kecil pencuri itu dan membiarkannya menghitung kekayaan mereka. Kucing kecil pencuri itu menganggukkan kepalanya saat mengeluarkan koin dengan wajah bangga sebelum melemparkannya ke udara dan menangkapnya dengan cakarnya. Setelah menangkap koin itu, kucing kecil pencuri itu mengerutkan alisnya. Itu menganggukkan kepalanya di kali, tetapi juga menggelengkannya di waktu lain. Hubungan antara Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu sangat istimewa, maka dia tahu bahwa jawabannya tidak jelas. Bahkan kucing kecil pencuri itu tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Kita harus mencobanya. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu tidak melihat nasib kematian. Tentu saja, ini diasumsikan bahwa keterampilan prediksi kucing pencuri kecil masih bekerja. Zhao Feng kemudian duduk dan menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk merasakan tanda hantu. Pada saat yang sama, ia mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan menggabungkan darah biru ke dimensi mata kirinya, menghalangi itu. Setelah lubang biru langit diblokir, mata Zhao Feng akan kembali ke warna hitam dan suram aslinya. Ini berarti bahwa Zhao Feng sedang menutup kekuatan mata spiritual dewa. Seperti yang diharapkan, setelah sepenuhnya diblokir,
kekuatan kutukan itu menyelinap dari belakang Zhao Feng. Yang terakhir cegukan ketika dia segera beredar kekuatan garis keturunannya sehingga tidak semua jurang biru diblokir. Tetapi bahkan kemudian, gumpalan kutukan menyentuh tubuh Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng menjadi dingin. Seolah-olah ada tangan yang tak terhitung jumlahnya, basah dengan darah mencapai organnya. Pada titik kritis itu, Zhao Feng mengedarkan energi mentalnya dan dengan sengaja menarik kutukan itu. Kutukan itu tampaknya memiliki kesadaran yang akan memungkinkannya memasuki kelemahan target, seperti bagaimana air akan mengalir keluar dari lubang. Cacat yang ditunjukkan Zhao Feng adalah lokasi tanda hantu. Teng teng teng, suara aneh sepertinya bergema. Jika Zhao Feng bisa membuka mata spiritual dewanya, dia bisa melihat tangan demi tangan meraih ke dalam tubuhnya. Jika itu bukan karena bagian dari mata spiritual dewa masih bekerja, Zhao Feng akan penuh dengan tangan. Waktu berlalu dengan lambat dan tenaga hidup Zhao Feng mulai melemah saat wajahnya menjadi pucat. Dia hanya bisa mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk membentengi dirinya sendiri. Kekuatan garis keturunan agak bisa melindunginya, tetapi hanya sejumlah kecil yang dapat digunakan karena bagian lain memblokir jurang biru. Namun, kekuatan sejatinya melemah karena kutukan. Melihat situasi ini, Zhao Feng ingin menyerah, tetapi dia memperhatikan bahwa aura tanda hantu juga menurun. Kekuatan hidup dan kekuatan sejati Zhao Feng melemah bersamaan dengan tanda hantu. Itu baik bahwa Zhao Feng masih memiliki perlindungan kekuatan garis keturunannya, ini mencegah sumber kehidupan Zhao Feng menghilang. 3 hari kemudian, Zhao Feng mengeluarkan napas dan menarik darah biru dalam dimensi mata kirinya. Pada saat yang sama, meskipun tanda hantu sepenuhnya menghilang, level kekuatan sejatinya juga telah turun. Apakah itu layak? Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia melirik kucing kecil pencuri di bahunya. Saat melanggar tanda hantu, kultivasi Zhao Feng telah jatuh ke langit ke-6. Kucing kecil pencuri itu menyipitkan matanya tetapi tidak merespons. Zhao Feng menemukan bahwa meskipun kultivasinya telah jatuh, fondasinya lebih solid dan potensinya lebih besar dibandingkan ketika dia berada di langit ke-7. Ini seperti membangun menara. Semakin baik membangun tingkat yang lebih rendah, semakin tinggi menara bisa pergi. Ini adalah perasaan yang dimiliki Zhao Feng sekarang. Terobosan 2 langit di aliansi Banquet terlalu terburu-buru, tapi sekarang masalah ini tidak ada. Meskipun Zhao Feng telah menjatuhkan Sky, fondasi dan potensinya lebih baik dan Ghost Mark telah menghilang. 1 kecupan, 1 minuman. Seolah-olah surga telah ditakdirkan begitu. Pada waktu bersamaan, di atas altar misterius di negara kuat naga besi. Tanda hantu telah rusak, bagaimana ini mungkin? Apakah seseorang dari Origin Core Realm melakukan ini? Suara serak bergema. Suara ini tampaknya membekukan jiwa seseorang dan para kultivator di True Human Rank akan tersendat di sini. Pemilik suara itu adalah kerangka berjubah emas hitam yang tulangnya perak dengan sesekali ungu tua. Tidak, itu kekuatan kutukan 100 makam. Ekspresi pemimpin divisi kerangka berubah. Pemimpin divisi, tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan 100 makam. Orang itu jelas sudah mati. Petik 2. Mayat darah bergaris perak tertawa di samping. Pemimpin divisi kerangka mengangguk. Jika orang itu mati, tanda hantu akan hilang juga. Pemimpin divisi, tentang kutukan 100 makam. Pelindung mayat darah bertanya, itu adalah rahasia tertinggi agama suci. Bahkan Tuan Besar, aku, tidak akan memasuki daerah terlarang itu, kamu tidak perlu tahu ini. Petik 2. Di daerah berkabut, mata Zhao Feng tiba-tiba terbuka saat warna di wajahnya kembali normal. Terlepas dari kenyataan bahwa kultivasinya telah jatuh ke langit ke-6, semua aspek lainnya berada di sekitar tingkat ketika dia berada di aliansi Banquet. Tentu saja, penguasaan energi mentalnya lebih baik daripada aliansi Banquet. Bagaimanapun, dia terus mempelajarinya selama sebulan untuk menghancurkan tanda hantu. Tanda hantu telah dihancurkan. Setidaknya aku tidak perlu diwaspadai oleh para ahli dari agama iblis bulan Scarlet. Zhao Feng menimbang pilihan dan tidak menyesalinya. Tanda hantu itu terlalu berbahaya. Mereka yang bisa menemukannya biasanya di alam roh sejati, dan dia tidak bisa memastikan apakah cuaca akan badai atau tidak pada waktu itu. Menghitung waktu, Zhao Feng menyadari bahwa lebih dari 2/3 dari waktu telah berlalu untuk kesepakatan dengan penatua pertama. Menurut janji itu, dia harus meninggalkan 13 negara dalam waktu 2 bulan dan menuju ke Canopy Grid Country untuk menyelesaikan misi rahasianya. Meskipun Zhao Feng sedikit tidak mau, dia harus melakukannya. Pada saat yang sama, Zhao Feng akan menuju ke panggung yang lebih besar.
Sejak dia melihat peta benua utara dan fakta bahwa 13 negara hanya mewakili satu titik di sudutnya, hatinya terguncang. 2 hari kemudian, Zhao Feng tiba di kota Sun Feather dan menemukan bahwa semuanya sama seperti biasanya. Meskipun dia tidak menyapa siapapun dari kota, entah bagaimana dia merasa tidak nyaman bahwa dia dikunci oleh sesuatu. Dia tidak berani tinggal lama dan segera meninggalkan kota Sun Feather. Siulan angin segera tiba. Zhao Feng, jangan lari. Kembali ke klan bersamaku dan mengakui dosa-dosamu. Petik 2. Sebuah suara yang dalam bergema dari belakang. Orang itu adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu dan memegang senjata mortal bermutu tinggi saat ia memimpin 10 anggota klan yang telah mencapai langit ke-6 atau lebih tinggi. Kembali ke klan dan mengakui dosa-dosaku. Zhao Feng berhenti. Dia tahu orang berjubah ungu setengah baya. Itu adalah wakil kepala yang mahir dalam pertempuran. Kamu lebih baik menyerah sekarang. Orang berjubah ungu parubaya mengedarkan senjata mortal tingkat tinggi, menyebabkan tebasan dingin pedang hijau ungu Qi untuk menyelimuti radius 10 meter. Crackle, sebuah busur petir melintas di tangan Zhao Feng seperti ular kecil beracun saat mereka menuju pria berjubah ungu dan teman-temannya. Di bawah benturan dua kekuatan, sosok berjubah ungu mundur dan sensasi mati rasa menyelimutinya, menyebabkan dia tidak dapat bergerak dan merokok muncul di atas kepalanya. Pasukan yang dia bawa bersamanya dihantam oleh sisa-sisa petir dan jatuh ke lantai, tidak bisa bergerak. Ini adalah kekuatan First in the Alliance Banquet. Kelompok itu penuh ketakutan. Hanya dalam satu langkah, dia telah mengalahkan seorang kultivator di Real Spirit Realm setengah langkah dan menyebabkan sisanya kehilangan kekuatan pertempuran mereka. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Aku mendengar bahwa Zhao Feng mencapai langit ke-7 di perjamuan aliansi tetapi sekarang dia turun ke langit ke-6 karena alasan tertentu. Jika dia berada di puncaknya maka, pria berjubah ungu setengah baya itu menarik napas dalam-dalam dan menekan gelombang di hatinya. Ketika dia telah mendengar tentang misi dan hadiahnya, dia juga telah mendengar ketenaran Zhao Feng, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Di antara setengah langkah para ahli True Spirit Realm, dia berada di peringkat 3 teratas. Tidak peduli seberapa kuat seorang junior, apa yang bisa mereka lakukan. Namun, hanya setelah secara pribadi melawannya dia mengetahui bahaya Zhao Feng. Dia bahkan lebih menakutkan daripada rumor. Setelah semua, kultivasi Zhao Feng sekarang telah turun ke langit ke-6 dan 2 langkah jauhnya dari Realm Spirit setengah langkah. Siapa yang mengirimmu untuk datang membunuhku? Ekspresi Zhao Feng meredup, karena kultivasinya telah jatuh ke langit ke-6 dan dia tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia hanya bisa menekan lawan dengan gerakan saat itu. Zhao Feng, Master Klan Hai Yun telah memerintahkan 13 negara untuk membunuhmu. Jika kamu menolak, kami akan membunuh kamu, tetapi jika kamu kembali ke klan dan mengakui dosa-dosa kamu, kamu harus dibebaskan. Petik 2. Karena kewaspadaannya, pria parubaya berjubah ungu tidak terburu-buru bergerak. Pertama, dia menunggu pasukannya pulih dan juga menunggu bala bantuan dari klan. Hai Yun Master secara khusus mengatakan untuk mengulur waktu dan memberitahu ahli peringkat tua. Seorang junior di alam terangkat membutuhkan ahli di alam roh sejati untuk membunuhnya. Pria berjubah ungu setengah baya telah menolak pemikiran itu saat itu, tetapi pada saat ini, sepertinya itu bukan semuanya tanpa alasan. Tuan klan Hai Yun, membunuh. Hati Zhao Feng berubah dingin. Lanjut, Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan langsung melukai pria paruh baya dan perusahaan. Pria berjubah ungu hanya mampu memblokir beberapa gerakan sebelum dikalahkan dan kehilangan lengan dalam proses itu. Jika bukan karena mereka dari klan yang sama, Zhao Feng sudah akan membunuh mereka. Aku bertanya padamu, apa yang terjadi dalam 2 bulan terakhir? Mata Zhao Feng beralih ke kultivator lain di langit ke-7. Diakon di langit ke-7 langsung dikendalikan dan menjawab tanpa ragu-ragu. Zhao Feng mengajukan pertanyaan dan Diakon akan menjawab. Yang pertama segera memahami situasi di 13 klan dan situasi di mana klan rusak bulan berada. Lord sejati turun, 12 klan semua menyerah. Petik 2. Hai Yun Master, pengkhianat ini menjadi master klan bulan rusak dan bahkan mengirim orang untuk mengejar aku di 13 negara. Berita itu membuat Zhao Feng tertegun dan marah. Turunnya dewa sejati menyebabkan dia menjadi tidak berdaya. Meskipun dia tidak secara pribadi ada di sana, memikirkan bagaimana 12 klan memiliki 2 kali kekuatan musuh dan masih harus menyerah, dia dapat memperkirakan apa yang telah terjadi. Hal yang membuat Zhao Feng marah adalah bahwa Hai Yun Master telah menjadi master klan. Kembali di Danau Naga tersembunyi, Hai Yun Master telah menyerang master klan bulan patah asli dan merupakan biang keladi kematiannya.
Master klan bulan patah asli adalah suci dan benar. Ketika Zhao Feng telah menyebabkan sejumlah besar masalah dalam pengadilan Floating Crest, itu adalah dia dan penatua pertama yang melindungi Zhao Feng. Selain itu, Master klan yang cantik ini juga adalah Master Ran Xiaoyuan, oleh karena itu Zhao Feng selalu menghormati dia. Hai Yun Master, niat membunuh bisa dilihat di mata Zhao Feng. Ini adalah pertama kalinya dia sangat ingin membunuh seseorang. Saat itu hanya untuk membantu Lord Guanjun dan semua yang ingin dilakukan Zhao Feng adalah mengalahkan Hai Yun Master dan mempermalukannya. Dia tidak berpikir bahwa Hai Yun Master sangat licik. Dia telah mengkhianati klan bulan rusak lama, membunuh Master klan bulan rusak, dan sekarang mengirim orang mengejarnya. Beruntung Penatua dan Nenek Liu Yue masih berada di klan bulan patah. Dengan dua orang ini di sini, orang-orang yang berhubungan dengan Zhao Feng aman. Aku akan membiarkan kalian hidup. Lain kali, aku akan membunuhmu. Petik 2. Sosok Zhao Feng melintas dan segera menghilang. Dia tidak berani menyusut lama karena kemungkinan seseorang di True Spirit Realm akan tiba dan dengan kultivasi langit ke-6-nya, tidak akan ada cara untuk melarikan diri. 1 jam setelah kepergian Zhao Feng, Penatua Regulasi tiba. Penatua Regulasi juga adalah Tuan Lu Hu, dan ketika yang terakhir diusir oleh Zhao Feng, Penatua Regulasi menyimpan peristiwa itu di dalam hatinya. Selanjutnya, Zhao Feng telah menamparkan Penatua Regulasi di wajah setelah pengadilan. Setelah Hai Yun Master menjadi Master Klan, Penatua Regulasi telah menjadi pelindung terbesar. Ketika dia tiba, dia memeriksa daerah itu, tetapi tidak dapat menemukan jejak Zhao Feng. Zhao Feng memiliki jubah bayangan yin yang bisa menyembunyikan aura dan setelah dikejar, ia memasuki Sky Cloud Forest. Jika aku dipaksa ke sudut, aku hanya akan bersembunyi di Forbidden Ground of 100 Graves. Bahkan mereka yang ada di Real Lord Realm tidak akan dengan mudah memasukinya. Petik 2. Zhao Feng merasa seperti ikan di air ketika dia memasuki Sky Cloud Forest. Baik dia dan kucing kecil pencuri itu memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat, yang berarti bahwa mereka secara teknis aman begitu mereka memasuki Sky Cloud Forest. Sepertinya aku harus meninggalkan 13 negara dengan cepat. Keputusan Zhao Feng dibuat, tidak ada tempat baginya untuk tinggal di 13 negara lagi. Lebih baik baginya untuk memasuki dunia yang lebih besar. Zhao Feng memulai perjalanannya pada hari yang sama, menuju ke batas luar dari 13 negara. Meskipun jalan yang diambil Zhao Feng adalah sepi, mata spiritual Tuhannya masih melihat sosok kultivator dari klan dan bayangan agama iblis bulan merah. Bahkan ada saat ketika jejak Zhao Feng secara tidak sengaja ditemukan oleh murid tingkat bawah dan akan melaporkannya ketika ia langsung terbunuh oleh teknik energi mental Zhao Feng. Penampilan satu mata Zhao Feng yang berambut biru jauh terlalu luar biasa, dan setelah menjadi yang pertama di Alliance Banquet, sulit untuk tidak mengenalinya. Karena itu, Zhao Feng menggunakan kerudung hitam yang bisa menutupi kepala dan wajahnya. Untuk meningkatkan kecepatannya, Zhao Feng mengendalikan Azure Sharp Swallow di langit ketujuh dengan energi mentalnya. Ukuran tubuh Azure Sharp Swallow tidak besar untuk binatang terbang. Lebar sayap hanya 2-3 meter, tetapi jika seseorang meremehkannya, mereka akan membayar mahal. Sayap Azure Sharp Swallow setipis pisau, dan dalam hal kecepatan dan pelanggaran, itu berada di puncak di antara langit ketujuh. Kelemahannya adalah pertahanannya. Pertahanannya bahkan tidak setara dengan binatang buas dari kultivasi yang sama. Ketika seseorang bertemu dengan Azure Sharp Swallow, mereka akan waspada atau bahkan mundur bahkan jika mereka berada di alam semangat sejati setengah langkah. Tetapi dengan energi mental Zhao Feng, ia dengan mudah mengendalikan Azure Sharp Swallow karena fakta bahwa energi mental Azure Sharp Swallow tidak terlalu bagus. Kiyu, Azure Sharp Swallow seperti pisau perak yang berkedip-kedip di langit dan ke awan. Dalam hal kecepatan saja, Azure Sharp Swallow ini sebanding dengan seseorang di True Human Rank. Zhao Feng sangat terkejut, meskipun mereka yang berada di True Human Rank memiliki kemampuan untuk terbang, itu hanya untuk sementara waktu dan pengeluarannya besar. Karenanya mereka tidak dapat terbang untuk waktu yang lama atau tidak dapat dibandingkan dengan binatang terbang. Karena ini, binatang terbang sangat langka dan menjinakkannya sangat merepotkan. Tapi ini tidak menimbulkan kesulitan bagi Zhao Feng. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Zhao Feng telah terbang keluar dari 13 negara. Azure Sharp Swallow tidak mengecewakan Zhao Feng, itu bisa terbang puluhan ribu mil dalam satu hari. Namun, Zhao Feng tidak tahu bahwa ia bukan satu-satunya jenius yang sedang dikejar di 13 negara dan telah meninggalkan 13 negara. Ada dua lainnya, Chang Yuyue dan Zhao Yufei. Namun, satu-satunya perbedaan adalah bahwa hadiah untuk keduanya jauh lebih rendah.
Karena fakta bahwa Zhao Feng datang pertama kali di aliansi Ban Kuet dan dihina oleh Haiyun Master, imbalan membunuhnya bahkan lebih tinggi daripada membunuh seseorang dari alam roh sejati. Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu. Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Chang Yuyue semuanya menghilang dari 13 negara dan tidak kembali dalam waktu singkat, seperti bagaimana Xin Wuheng menghilang secara misterius di kota Sun Feather. Antara masing-masing negara adalah tanah yang luas dan terpencil. Tanah-tanah terpencil ini belum disentuh oleh manusia dan berisi sejumlah besar binatang mematikan dan binatang Yao. Tidak hanya itu, tanah terpencil penuh dengan lingkungan berbahaya dan bencana alam. Kecerobohan bisa mengakibatkan kematian. Situasi ini mirip dengan tahap ketiga dari uji coba terapung tetapi batas-batasnya lebih besar dan jalannya lebih panjang. Karena itu sangat berbahaya untuk bepergian ke berbagai negara. Bahkan orang-orang dari klan tidak akan dengan mudah melakukannya. Tentu saja, masih banyak orang berlari dari kematian dan kultivator di alam roh sejati atau lebih tinggi yang melakukannya. Di gurun terpencil, Zhou, seorang gadis cantik berpakaian sederhana yang memegang pedang melesat ke kejauhan. Belalang demi belalang muncul dari padang pasir di depan. Gadis berpakaian sederhana itu dengan ringan berteriak dan memadatkan niat pedang yang tak terlihat yang berkedip di udara. Segerombolan belalang itu langsung dipotong terpisah. Meskipun agak berisiko, jalan ini adalah yang paling lurus dan terbaik. Dengan melewati dua negara kuat, aku bisa tiba di sekte pedang teratas dari benua utara, 10.000 pedang sekte. Petik 2. Chang Yuyue mempelajari peta di tangannya. 10.000 pedang sekte adalah kekuatan puncak dari benua utara yang posisinya hanya di bawah 10 faksi besar. Menjadi pedang sekte teratas di benua utara, jenius pedang yang normal yang tidak memiliki latar belakang tidak punya hak untuk masuk, tetapi Chang Yuyue percaya bahwa dengan usianya, pemahaman, dan benih niat pedang yang tidak banyak orang di seluruh benua utara dia bisa lulus. Selain itu, ia memiliki surat rekomendasi di tangannya. Karena fakta bahwa klan pedang awan telah dikendalikan oleh negara naga besi dan agama iblis Moon Scarlet, Chang Yuyue diperlakukan sebagai pengkhianat. Tapi untungnya, Zhao Feng telah menarik sebagian besar perhatian, maka Chang Yuyue mampu meninggalkan 13 negara dengan aman. Di tanah terpencil, di antara ngarai, seorang gadis berbaju ungu dengan mata sejernih kristal bisa dilihat. Wajahnya seperti ukiran yang indah dan kulitnya seputih salju dengan warna merah samar. Penampilannya bisa membawa bencana di antara laki-laki dan negara. 3 Yuan Sekte adalah sekte sisi dari salah satu dari 10 faksi besar, Sekte Yuan Surgawi. Siapa yang tahu jika perjalanan ini akan berhasil? Petik 2. Mata Zhao Yufei dipenuhi dengan antisipasi dan kekhawatiran. 3 Yuan Sekte adalah kekuatan yang kuat yang bisa menekan kekuatan negara kuat naga besi. Apa yang membuatnya lebih populer adalah bahwa itu adalah sekte sampingan dari Heavenly Yuan Sekte. Jika seseorang berkinerja baik, ada kemungkinan dipilih oleh Sekte Yuan Surgawi. 10 faksi besar tersebar di seluruh benua dan benua utara hanya memiliki 1 atau 2 Dimex. Dari sini kita bisa melihat pentingnya Sekte Yuan Surgawi. Brother Zhao Feng sedang dikejar oleh seluruh 13 negara dan tekanan yang dia hadapi jauh lebih besar dari aku. Aku berharap dia bisa melarikan diri dengan sukses dan mungkin, semoga, suatu hari. Petik 2. Lampu terang menyala di mata Zhao Yufei. Di luar 13 negara. Di dalam lanskap kompleks di tanah terpencil. Aku akhirnya kehabisan 13 negara. Haiyun Master, aku akan membalas penghinaan hari ini dalam 2 kali lipat di masa depan. Petik 2. Sosok berkerudung hitam mengatakan penuh niat membunuh. Di bawah tenda itu ada seorang pemuda berambut biru dengan ekspresi jelek dan penuh amarah. Zhao Feng harus menyimpan pemikiran ini di dalam hatinya ketika dia berlari dari para pengejar melintasi 13 negara. Musuh adalah ahli realem spirit realem yang telah menjadi master klan, Zhao Feng tidak bisa melawan. Dia percaya bahwa tidak ada tempat baginya di 13 negara kecuali dia mencapai True Lord Rank, yang berarti dia dapat mempengaruhi daerah di sekitar sana. Jika Zhao Feng ingin kembali ke 13 negara, dia harus setidaknya di alam roh sejati atau kalau tidak itu akan penuh bahaya. Zhao Feng hanya memiliki apa yang guru katakan kepadanya untuk dilakukan di dalam hatinya. Misi pertama, minta bantuan. Peta benua utara muncul di benaknya ketika dia mulai terbang ke arah tertentu. Zhao Feng memiliki mata spiritual dewa dan burung Azure Sharp Swallow yang memungkinkannya menghindari semua bahaya sebelumnya. Benua utara memiliki banyak negara sekuat jumlah awan di langit. Negara naga besi hanyalah salah satu dari kekuatan yang lebih kuat. Jika dia dapat menemukan bantuan, itu mungkin untuk mengubah situasi 13 negara.
Zhao Feng duduk di Azure Sharp Swallow dan menuju ke negara terdekat ke-13 negara dan kedua negara elang. Namun, ini adalah jalan yang sulit. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Di selatan benua utara, sebuah sungai menderu melewati pegunungan, dataran, dan gurun seolah-olah akan merobek tanah menjadi dua. Adegan itu menakjubkan. Sungai ini disebut Sungai Kemarahan, dan merupakan salah satu dari 3 sungai yang terletak di wilayah Canopy Great Country. Sungai Kemarahan memiliki arus yang kuat. Gelombang saja bisa menelan seorang kultivator di alam terangkat. Lebih jauh lagi, di atas sungai itu angin sangat kencang sehingga bahkan Yao Bis yang terbang akan langsung tercabik-cabik. Tepi sungai, burung layang-layang hijau tajam terbang di udara dan mendarat di tanah. Meskipun ukuran burung terbang ini tidak besar, kecepatan dan auranya membuat banyak orang melirik. Saat ini, seorang pemuda bermata biru berambut biru melompat turun dari Azure Sharp Swallow dengan tanda-tanda kelelahan. Ini burung layang-layang Azure Sharp yang langka. Dikatakan bahwa kecepatan dan pelanggarannya sulit dipercaya. Petik 2. Apa latar belakang yang dimiliki pemuda ini untuk memiliki hewan peliharaan yang sangat berharga? Mata banyak orang berbinar ketika mereka mulai berdiskusi. Pemuda satu mata bermata biru itu jelas Zhao Feng. Zhao Feng merasa sangat lelah setelah datang dari Sky Cloud 13 Countries. Untungnya, dia telah memasuki wilayah negara kanopi besar dan sangat jauh dari 13 negara. Dia percaya bahwa tidak ada yang akan mengenalnya. Di seluruh benua utara, hanya 3 negara yang memiliki kata hebat di dalamnya. The Canopy Great Country adalah salah satu dari 3. Tugas kedua, berikan item guru kepada keluarga Liu di dalam Canopy Great Country. Zhao Feng mengamati daerah itu dengan hati-hati. Meskipun kultivator terkuat di sini hanya mencapai langit ke-7, ia tidak berani memandang rendah mereka. Ini adalah Canopy Great Country, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 13 negara. 10 hari yang lalu, 2 hingga 3 bandit dari langit ke-6 telah mencoba mencuri Azure Sharp Swallow milik Zhao Feng. Zhao Feng memutuskan untuk menghabisi mereka, tetapi tanpa menggunakan mata spiritual dewa dan kekuatan garis keturunan, ia membutuhkan selusin gerakan. Ini tak terbayangkan di 13 negara. Negara besar Canopy adalah tempat berharga bagi benua utara bagi para kultivator. Jumlah orang yang telah mencapai Realm Ascended di sini tidak rendah. Zhao Feng pernah berkelahi dengan 2 ahli di langit ke-7 dan tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya, pertempuran menghasilkan hasil imbang. Selain itu, keduanya hanyalah eselon menengah dari sebuah keluarga, seperti bagaimana keluarga Zhao berada di negara Cloud. Keterampilan dan teknik dari segala jenis terlihat di dunia fana. Surga bumi Yuanqi beberapa kali lebih murni dari 13 negara dan tampaknya, beberapa kekuatan besar mengendalikan daerah berharga spiritual dan penuh sumber daya. Petik 2. Meskipun Zhao Feng baru memasuki negara besar Canopy selama belasan hari, tindakannya menjadi lebih berhati-hati. Singkatnya, Canopy Great Country lebih maju dalam hal kultivasi. Jika 13 negara dikatakan sebagai desa di pedesaan, maka tempat ini akan menjadi kota. Oleh karena itu, di bawah kultivasi yang sama, para ahli dari Canopy Great Country dapat dengan mudah membunuh orang-orang dari 13 negara. Aku harap tugas kedua tidak gagal atau... Zhao Feng berdiri di tepi sungai dan dadanya naik dari tekanan yang dibawa sungai Rage. Dia melarikan diri adalah untuk 2 misi. 1. Bantuan. 2. Kirim surat itu. Zhao Feng telah gagal yang pertama. Memikirkan kembali pengalamannya, senyum pahit muncul di bibir Zhao Feng. Setelah meninggalkan 13 negara ia mencapai negara elang terdekat. Negara elang adalah yang paling dekat dengan negara naga besi dan 13 negara, tetapi lebih kuat dari negara kuat naga besi. Jika mereka mau, mereka bisa mengubah situasi 13 negara. Tapi, ketika Zhao Feng memasuki negara elang, dia menyadari bahwa puluhan klan di negara itu memiliki perang internal dan seluruh negara berada dalam kekacauan. Tak satu pun dari mereka punya waktu untuk mengganggunya. Setelah itu Zhao Feng tiba di negara kuat kedua di dekatnya, negara api darah. Bloodfire Country sangat kuat, negara kuat Iron Dragon asli dan negara kuat Sky Ridge yang bersatu bahkan mungkin bukan tandingannya. Namun, jarak antara negara kuat Bloodfire dan 13 negara sudah agak jauh dan faksi-faksi di sana tidak bersedia membantu. Selanjutnya, Zhao Feng hampir kehilangan nyawanya di sana. Agama Iblis Moon Scarlet tidak hanya menyusup ke negara kuat naga besi, bahkan negara kuat darah api telah disusupi. Zhao Feng masih akan berkeringat ketika dia mengingat ini. Kembali di negara kuat darah api dia telah menjadi sasaran oleh agama Scarlet Moon tetapi mampu bertahan karena mata spiritual dewanya.
Dia tidak bisa membantu tetapi senang bahwa dia telah menghancurkan tanda hantu meskipun harganya menjatuhkan satu langit. Dengan kegagalan pada pertolongan darah negara api, tugas Zhao Feng berakhir dengan kegagalan. Karena negara-negara lain terlalu jauh dan siapa yang akan peduli dengan bocah nakal yang datang dari tempat yang miskin. Akhirnya, Zhao Feng dengan tegas menyerahkan misi ini yang penuh dengan bahaya dan sedikit harapan. Dia tidak bisa membantu tetapi ingat apa yang dikatakan penatua pertama kepadanya. Peluang mendapat bantuan sangat kecil. Poin kuncinya adalah tugas kedua. Jika berhasil, kamu tidak hanya akan aman, 13 negara juga bisa diselamatkan. Petik 2. Saat ini, Zhao Feng berdiri di depan sungai kemarahan. Dia menaruh semua harapannya pada misi kedua. Tapi saat ini Zhao Feng harus melewati sungai kemarahan untuk memasuki pusat negara besar Kanopi. Situasi Kanopi Great Country dapat digambarkan sebagai 1 kaisar, 3 sekte, 4 keluarga, untuk menunjukkan kekacauannya. Di antara 4 keluarga adalah keluarga Liu, tetapi Zhao Feng tidak tahu apakah itu sama dengan yang penatua pertama bicarakan. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kesetiaan pada pasangannya ya. Wassalamualaikum.